Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia. Selamat pagi waktu New York dan Washington DC. Kalau di Amerika sekarang ini jam 8.33 AM ya. Kalau di Indonesia sekarang ini jam 19.33. Jadi beda dimensi, beda waktu, tapi kita berjumpa di virtual world. Selamat malam juga kepada teman-teman yang berada di pertemuan Zoom dan penonton di YouTube. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada pembicara dan moderator Profesor Dr. Budi Wiwoko dari Universitas Indonesia. Panggilnya Bu. Kenapa? Panggilnya Iko aja, Iko. Iya, terima kasih Profesor Iko yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Beliau itu presidennya Aspire. Nanti moderator kita Dr. Udin akan lebih banyak menyampaikan mengenai background dan pencapaian yang luar biasa dari Profesor Iko ini. Kemudian yang kedua pembicara kita diaspora nih, kita sangat bangga dengan diaspora Indonesia yang berkarir di Stanford University School of Medicine, Dr. Arvin M. Go, PhD. Itu nama terakhirnya Go udah betul belum pronunciation saya? Betul. Nah, terima kasih. Beliaulah sebetulnya yang memperkenalkan saya kepada tema terbaru ini. Ini selfish ya, dari selfish saya yang sangat tertarik pada topik ini. Jadi saya sendiri I'm afraid I'm not an expert gitu, tapi I'm a learner, pengen belajar dari para scholar malam ini. Pembicara ketiga Profesor Rina dari UI juga, ini luar biasa ya, kita ada dua profesor dari UI di Reduket. Dan beliau juga ahli di bidang infertilization. Moderator kita, tugas saya sebetulnya memperkenalkan moderator, Mas Dr. Udin, Saifuddin Ali Ahmad. Beliau dari chemistry ya, dan juga bekerjanya di Faculty of Medicine, Fakultas Kedokteran dari UII. Beliau adalah dosen saat ini, tapi sudah memiliki banyak pengalaman dalam memimpin. Pernah menjadi Head of Department of Biochem Faculty of Medicine, pernah juga menjadi wakil dekan ya di Medicine. Memiliki banyak sertifikasi, misalkan Certified Course on Bioethics, ada juga Observer on Ethics Teachers Training Course dari UNESCO dan UGM. Beliau lulusan dari UGM. Jadi ini two biggest universities ya di Indonesia, UGM dan UI. Beliau juga sudah banyak melakukan penelitian. Jadi luar biasa ini, bukan hanya dosen, pejabat dan juga peneliti. Ada yang menarik, judul Bioethics and Polygamy to Prevent Mental Disorder Perception in Japanese Culture ya. Ada juga penelitian tentang chemical castration as an action sanctions in legal perspectives and bioethics. Saya tidak list semuanya, tetapi beliau juga penulis di bidang Islamic ethics. Jadi ini untuk Dr. Arvin, you find your niche in this talk. Sedikit mengenai Reduket. Reduket itu kepanjangan dari Research, Education, Career, Teamwork, dan Service. Kami berusaha menyajikan sebetulnya networking, webinar event, dan juga karir adaptabilities. Memang kalau menjadi dokter tidak perlu karir yang lainnya ya. Karir seumur hidup. Susah dapatnya, susah ngelepaskannya. Once you are a medical doctor, you are a medical doctor. Tetapi secara umum dunia sekarang ini memerlukan perubahan ya. Dari yang biasanya face to face mungkin jadi telemedicine ya Bu ya, Bu Profesor. Visi kami itu belajar sepanjang hayat. Jadi siapapun mudah-mudahan bisa belajar bareng di Reduket dan juga berguna bagi sesama. Sebetulnya kita sangat beruntung pada malam hari ini atas generosity Profesor Iko, Profesor Rina, Dr. Arvin, dan juga Dr. Udin yang sudah berkenan berbagi secara generous ya
karena kami itu betul-betul hanya mengandalkan generosity dari para peserta dan para pembicara untuk bisa event-event ini. Karena pandemik mengharuskan kita untuk berbagi ya. Yang kaya berbagi harta, yang pintar kayak Bapak dan Ibu berbagi ilmu. Topik kita adalah Designer Babies and Genetic Selection, reflecting on implications and risk. Sebetulnya banyak sekali yang bisa dibahas, tetapi kita ingin melihat apa sih designer babies ini, mediumnya seperti apa, dan aturan-aturannya seperti apa. Apakah boleh atau tidak dalam agama, dalam etika, maupun secara internasional. Dan saya baca-baca di New York Times, misalkan sekarang ini banyak sekali kalangan yang mempergunakan service assisted reproductive technology ini mengalami pemunduran karena face to face itu sekarang banyak yang ditunda, dan unfortunately ini salah satu teknologi yang ditunda. Nah, mungkin ini salah satu yang bisa dibahas juga oleh Bapak dan Ibu kaitannya dengan pandemik ini. Saya sampaikan mungkin itu sekedar pemanasan. Mangga Bapak dan Ibu yang expert di bidangnya, untuk itu acara saya serahkan sepenuhnya kepada Dr. Udin. Silakan. Terima kasih Prof. Etin atas kepercayaannya. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, Allahumma shalli ala Muhammad. Selamat malam, salam sejahtera buat semua, kepada para pembicara yang berbahagia, yang selalu sehat semoga, dan kepada mungkin ini adalah pertemuan pertama bagi saya dengan para pembicara. Yang pertama saya sapa dulu dari Stanford University kepada Dr. Arvin. Terima kasih. Baik, beliau ini banyak sekali papernya dan beliau ahli di biomolekuler. Oh iya. Kemudian ya mungkin kita mau bagi dalam 1,5 jam ke depan ini dari perspektif mungkin medis dulu dari Prof. Ika. Saya mungkin ingin menyampaikan kepada para pendengar atau peserta bahwa Prof. Ika ini background-nya adalah spesialis obstetrik ginekologi yang banyak sekali penelitiannya, dan sekarang beliau aktif di Asia Pacific Initiative on Reproduction. Beliau punya keahlian yang saya baca dari CV beliau adalah vitrification. Vitrification ini nanti mungkin beliau akan singgung juga dalam teknologi terbaru untuk pengawetan dari jaringan ovarium, selain untuk pengawetan ovum dan juga pengawetan embrio. Dan beliau juga mendapatkan training dari Jepang, dan saya lihat beliau juga wakil direktur di IMERI, sehingga penelitian-penelitian beliau saya yakin up to date karena di lembaga yang fokus dalam penelitian-penelitian di bidang kedokteran kesehatan dan khususnya lagi di pendidikan kedokteran. Saya mungkin mengawali untuk sesi pertama kepada Prof. Ika terlebih dahulu, menyampaikan paparannya untuk pemantik diskusi pada malam hari ini. Kepada Prof. Ika, barangkali apa sudah siap? Baik. Terima kasih Pak Udin, Mas Udin. Saya boleh diizinkan untuk sharing screen, boleh? Dari hostnya. Ya. Selamat malam dan selamat pagi Pak Arvin yang sudah lagi siap-siap untuk debat kedua ya, pemilihan presiden di sana. Ya, belum bisa Bu? Sudah, Profesor. Ya, baru nih sekarang. Oke, sekarang sudah. Oke. Ya, baik. Mudah-mudahan ini saya dalam waktu 15 menit ya, sesuai dengan apa yang diberikan waktunya. Saya akan menyampaikan pengantar diskusi tadi sampai oleh Pak Udin, nanti Prof. Rina juga akan melanjutkan. Saya akan fokus kepada aspek etik, legal, dan sosial dari teknologi reproduksi berbantu atau bayi tabung. Ya, pertama sebagai pengantar, ya ingin saya sampaikan di sini bahwa inilah dasar dari sebuah atau konsep dari sebuah kesehatan reproduksi. Jadi mengacu pada definisi WHO, kesehatan reproduksi adalah kondisi sehat organ
fungsi organ dan fungsi reproduksi. Oleh karena itu bukan saja organ yang sehat, tetapi fungsinya juga sehat. Jadi kalau orang atau pasangan yang belum memiliki keturunan saat ini dianggap sebagai orang sakit kalau mengacu pada konsep kesehatan reproduksi. Walaupun kenyataannya sampai detik ini di Indonesia pasangan-pasangan yang belum memiliki keturunan itu tidak dianggap sebagai orang sakit, sehingga tidak ada asuransi yang mengcover, termasuk BPJS, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional kita tidak mengcover itu. Kemudian sebagai pengantar tentu teman-teman tahu semuanya, inilah bayi tabung pertama di dunia, Louis Brown, yang lahir pada tanggal 25 Juli 1978, jadi sudah berusia 42 tahun, ya, dan sekarang Louis Brown sudah punya anak juga, kembar, mungkin sekarang di dunia sudah 10 juta bayi yang lahir dengan teknologi reproduksi berbantu, yang di pionirnya adalah Bob Edward dan Patrick Steptoe yang mendapatkan Nobel Prize pada tahun 2010. Dan saya kira ini perkembangannya sekarang, ya berbagai macam perkembangan teknologi reproduksi dunia saat ini yang mengacu karena adanya apalagi sekarang yang industri revolusi industri 4.0, ya ada big data, ada precision reproductive medicine, ya digital medicine, artificial intelligence, optimizing biomarker, cross border reproduction ya tadi disinggung oleh Prof. Entin. Prof. Entin mungkin nanti juga Pak Arvin akan menyampaikan. Inilah yang kemudian menimbulkan teknologi-teknologi atau breakthrough yang luar biasa, ya antara lain ya designer babies, kemudian simpan beku sel telur, simpan beku embrio, kemudian the same sex dan segala macam ya, teknologi mitochondrial transfer dan sebagainya. Yang pertama yang saya sampaikan adalah teknologi pembekuan sel telur. Ya, tadi Pak Udin sudah menyampaikan dengan teknologi vitrifikasi melakukan pembekuan cepat pada minus 196 derajat Celcius, maka memungkinkan jaringan itu hampir 99% survive ya, walaupun dibekukan selama puluhan tahun. Dan teknologi itu sudah sampai kepada ovarian tissue vitrification, sehingga kita lihat sekarang bagaimana seorang perempuan itu ya saat ini dengan adanya social egg freezing itu bisa menunda pernikahan ya, tidak perlu terlalu memikirkan pernikahan atau punya anak begitu ya, mengejar karir dengan tenang dan sebagainya. Pada tahun lalu saya kira ketika saya menghadiri Kongres American Society of Reproductive Medicine di Philadelphia ya, di launching atau OVITA ya, ini adalah perusahaan untuk financial planner ya, asuransi yang menawarkan simpan beku ovarium ya pada pasien-pasien, pada perempuan-perempuan yang tentunya ingin menunda perkawinan ya, social egg freezing. Walaupun isunya juga sangat besar ya, masih sangat debatable, masih sangat kontroversial, dan ini salah satu studi yang kami kerjakan bagaimana kita mengisolasi bukan sel telur lagi, tapi kita mengisolasi folikel di dalam ovarium, diambil kemudian divitrifikasi ya, kita bekukan dan kemudian kita thawing, dihangatkan, ditumbuhkan, yaitu bisa menjadi sel telur, bahkan sekarang bisa menjadi artificial ovary atau ovarium buatan ya, khusus menolong pada orang-orang yang menjalani kemoterapi karena kanker, atau menolong orang-orang yang secara genetik ya tidak beruntung karena ovariumnya tidak berkembang, misalkan pada pasien-pasien Turner syndrome dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah teknologi pre-implantation genetic testing. Ya, ini salah satu teknologi yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya kelainan kromosom dari embrio sebelum diimplantasi. Ya, biasanya kita melakukan biopsi pada embrio, ya, tetapi biopsinya bisa pada embrio hari ketiga, cleavage stage atau blastosis stage. Tetapi sekarang kita bisa melakukan teknologi yang sangat non-invasif dari medium kultur embrio saja. Kita lakukan pemeriksaan dengan microRNA atau kita lakukan next generation sequencing, sehingga kita bisa melihat bagaimana kromosom embrio ya dari baik kita bandingkan dari tofractodermnya, ini embrio yang dibiopsi, dan ini dari medium kulturnya. Dua-duanya kita lakukan next generation sequencing dan exactly the same. Ya, ini membuktikan bahwa ada DNA yang disekresikan oleh embrio di medium kultur. Ini pun kita buktikan dengan pemeriksaan microRNA. Kemudian teknologi lain yang kita gunakan adalah artificial intelligence. Ya, ini bagaimana kita meramalkan
embrio-embrio yang kita miliki itu hasil pembuahan, mana yang akan berkembang menjadi seorang bayi yang sehat, ya, single euploid blastosis atau single euploid embryo, dan nanti yang menjadi singleton pregnancy, ya kita bisa melihat, ya kalau dengan teknologi ini time lapse morphokinetic, kita bisa lihat detik demi detik dia cleavage, dan kita bisa meramalkan nantinya mana embrio-embrio ini yang sehat, mana embrio-embrio ini yang memiliki kromosom yang euploid. Ya, dengan menggunakan deep learning, ya ini salah satu studi yang kita kerjakan bersama teman-teman Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Teknik, ya kita bisa menentukan mana embrio yang nanti akan bisa berkembang menjadi single euploid blastosis. Kemudian ini Jiangqi, saya kira teman-teman tahu semuanya, ya nanti Mas Arvin mungkin akan sangat banyak bercerita. He Jiankui ini tentu mengejutkan dunia pada tahun 2019 Januari, beliau mendeklar sudah melahirkan twin babies yang resisten, yang dideklar resisten terhadap infeksi virus HIV. Kita terus terang mengundang beliau, ya, He Jiankui kita undang untuk berbicara di Hong Kong waktu itu tahun 2019 bulan April. Dia sudah accepted pertama kali, tapi kemudian disappear, ya dia menghilang, ya. Dia menghilang, nggak tahu di mana sekarang, kita belum menemukan. Memang kalau kita lihat, ya legal statusnya CRISPR, ya ini gene editing ini masih sangat kontroversial. Saya kira banyak negara, ya termasuk di Cina sendiri yang ban, ya restriktif, ya baik dengan legislasi, dengan guidelines maupun aturan lainnya. Ini yang mengakibatkan ketika itu kita undang beliau tahun lalu di Hong Kong, ya beliau tidak bisa hadir kemudian. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan manipulasi pada mitokondria. Ya, mitochondrial transfer ini Zhongzheng, saya kira ini di New York, New Hope Fertility Center, yang pertama kali mengerjakan, jadi donor mitokondrial, ya kemudian bayi pertamanya lahir di Inggris, ya three parents IVF, karena kita tahu di mitokondria ada DNA, sehingga ketika didonasi maka ada DNA materi genetik dari donornya, sehingga itu dikenal sebagai three parents IVF. Kemudian karena banyak yang menentang, kemudian ada autologous donor mitokondria, ya augment. Ini teknologi yang juga dikembangkan bagaimana untuk mengatasi supaya aging oocyte, ya, poor oocyte quality itu kemudian bisa kembali muda, rejuvenation sebenarnya, ya oocyte yang tidak bagus kemudian disuntikkan mitokondrianya diganti dengan organelle stem cell, begitu disuntikkan bersama-sama ketika melakukan ICSI. Kemudian hasil ini bisa membaik, regenerasi, telurnya menjadi muda kembali tanpa melakukan tanpa harus melakukan donasi, begitu donor sel telur, dan kemudian bisa menjadi bayi yang sehat. Itu kira-kira teknologi mitochondrial transfer. Hal lain yang menjadi isu menarik adalah sex selection. Ya, kita tahu bahwa di teknologi reproduksi berbantu ini dengan menggunakan next generation sequencing PGTA, kita bisa menilai, kita bisa melakukan pemilihan, ya sex selection yang sangat kontroversial, ya macam-macam, ya ada banyak yang pro, banyak yang kontra juga. Sex ratio imbalance, ya ini argumentasinya. Tentu kalau kita melakukan sex selection akan terjadi perubahan sex ratio imbalance, ya tentu di banyak negara tidak diizinkan, ya. Kemudian ya macam-macam, ya ini playing the god, ya kemudian hanya boleh dikerjakan for medical reason, ya. Ada penyakit-penyakit tertentu yang terkait dengan seks, ya. Sex linkage, sex links diseases, dan itu boleh dilakukan PGTA dengan sex selection. Sex selection ini juga menjadi sebuah medical tourism, ya, aspek medical tourism yang luar biasa, ya teknologi bayi tabung ini karena cross border reproductive care, ya sangat banyak penduduk di negara-negara tertentu yang tidak bisa mendapatkan layanan, dia pergi ke luar negeri untuk mendapatkan layanan, katakanlah sex selection, katakanlah oocyte donation, katakanlah sperm donation, atau even embryo donation atau surrogate mother. Ya itu yang terjadi juga di Indonesia. Saya kira cukup banyak, ya pasien-pasien dari negara Indonesia yang terbang ke Malaysia, terbang ke Thailand, ya terbang ke India untuk mendapatkan layanan surrogasi, mendapatkan layanan sperm donation atau egg donation. Ya ini ya, kita kenal dengan cross border reproductive care, dan ini sangat banyak aspek etik, legal issue, medical legal issue juga sangat banyak, ya. Kita tahu bagaimana bayi di India itu punya warga negara Jepang, ya tidak bisa diambil sehingga masuk ke aspek medical legal, ya. Kemudian ya ini cross border reproductive care, ya ini yang sangat banyak sekali sekarang menjadi isu, dan
organisasi Aspire sendiri kita mencoba mengatur bagaimana cross border reproductive care ini tidak melanggar etik dan tentu tidak menimbulkan masalah-masalah legal di kemudian hari. Ya. Satu lagi isu mengenai posthumous reproduction. Ketika embrio kita bekukan, kemudian suaminya meninggal dunia, apakah boleh embrio yang suaminya meninggal itu kita tanam pada istri? Ya, ini juga sangat banyak kontroversi, tetapi sebagian besar negara menyatakan tidak boleh. Ya, posthumous reproduction. Ya, sebagian besar tidak boleh, ya kecuali ada yang negara-negara tertentu yang mengizinkan, ya apabila sudah ada izin dari suaminya. Ya, begitu. Ya, itu yang ini juga masih menjadi masalah. Kemudian bagaimana di Indonesia? Ya, saya mengantarkan peraturan-peraturan atau produk-produk hukum yang lahir di Indonesia. Beberapa kita juga turut mengawal. Indonesia termasuk negara yang memiliki produk hukum yang cukup lengkap tentang teknologi reproduksi berbantu. Yang pertama ada di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Yang kedua ada di PP nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Ya, jelas mengenai sex selection. Di PP 61 2014, di sana disebutkan bahwa memilih jenis kelamin itu tidak boleh, kecuali untuk anak kedua dan seterusnya. Itu pun disebutkan pemilihan jenis kelamin untuk anak kedua dan selanjutnya itu hanya boleh dilakukan dengan cara memisahkan sel sperma, ya, kromosom X dan Y di sel sperma sebelum pembuahan. Artinya tidak boleh dilakukan sex selection ketika sudah menjadi embrio. Ya, ini bisa dilakukan dengan teknik microsort, ya, dengan teknik dengan flow cytometry, kemudian dilakukan inseminasi ataupun dilakukan teknologi reproduksi berbantu. Ini tujuannya tadi untuk mengatur rasio atau sex balancing tadi. Yang kedua mengenai kelebihan embrio. Ya, dalam PP ini jelas disebutkan bahwa kelebihan embrio harus disimpan sampai lahirnya bayi. Ya, kalau ibunya hamil sudah lahir, nah itu baru boleh ditanyakan kembali pada pasangannya dan boleh diperpanjang setiap 1 tahun atas keinginan pasangan suami istri untuk kepentingan kehamilan selanjutnya. Dan embrio yang disimpan ini sudah jelas disebut bahwa embrio yang disimpan ini hanya boleh dilarang ditanam ya pada rahim ibu jika ayah embrio meninggal atau bercerai. Bercerai aja tidak boleh ditanam, apalagi meninggal. Posthumous reproduction jelas dilarang. Rahim perempuan lain tidak boleh. Ya, jelas tidak boleh. Surogasi tidak boleh. Saya lupa menampilkan di sini di Undang-Undang Kesehatan di Undang-Undang 36 2009 jelas disebut bahwa teknologi reproduksi berbantu hanya boleh dilakukan dengan cara menanam embrio di mana sel telur berasal. Jadi harus pada si ibunya secara genetik, tidak diperkenankan surogasi. Ya, kemudian kalau suami istrinya tidak mau memperpanjang masa simpannya, tidak mau bayar kos lagi, biaya kosnya nggak mau dibayar lagi, atau dia menurut kepercayaan di beberapa agama Katolik ya terutama menyatakan tidak mau menyimpan embrio lebih lama, itu harus dimusnahkan. Dan di kita diatur bahwa pemusnahan kelebihan embrio itu dapat dilakukan dengan cara menguburkan, kremasi, atau tindakan lain yang sesuai dengan keinginan pasangan suami istri pemilik embrio. Terus terang ini menjadi isu yang cukup besar di Indonesia. Ya, kita pernah melakukan pertemuan dengan beberapa organisasi keagamaan ketika menyusun ini, dan tidak mudah juga karena di dunia pun tidak mudah. Aturan-aturan ini secara detail tidak ada. Ya, di Indonesia yang cukup lumayan. Dan terakhir, satu hal lagi yang sangat mempengaruhi keputusan ya satu pasangan untuk mendapatkan keturunan adalah waktu. Ya. Semakin lama satu pasangan menikah, semakin lama dia sulit punya anak, maka pasangan itu akan semakin mencoba mendapatkan teknologi apapun untuk mendapatkan keturunan. Saya cukup banyak mendapatkan pasien, tolonglah dokter, apa saja dokter boleh lakukan, yang penting saya punya anak. Saya sudah menikah 15 tahun. Ya tentu ada juga pasangan, ya kami sudah pasrah, dokter, memang inilah keputusan Allah, tidak menitipkan amanah pada kami. Tetapi ada yang begitu eager, luar biasa, apapun dokter boleh lakukan. Ya, kalau tidak bisa di sini donasi, tolong dokter carikan teman dokter di luar negeri yang bisa mengerjakan donasi. Tolong carikan teman dokter di luar negeri yang bisa melakukan surrogasi. Tolong carikan yang bisa melakukan transplantasi uterus pada kasus-kasus perempuan yang tidak punya uterus. Ya, sekarang itu teknologi itu memungkinkan untuk itu, tetapi sekali lagi ada aspek etik, ada aspek legal, ada aspek sosial yang sangat besar terkait dengan teknologi reproduksi ini. Dan terakhir, saya kira sebagai take home message, ya sangat banyak aspek-aspek etik yang terkait dengan teknologi reproduksi berbantu dan harus dilakukan pendekatan secara menyeluruh ya dari aspek moral,
aspek agama dan juga hukum. Dan ini tentu memerlukan regulasi ya, hukum ya untuk memproteksi baik pasien maupun dokternya. Ya, dua-duanya ini sangat penting dilindungi karena kalau ada apa-apa ya di negara kita pernah ada tuntutan tentang kejadian mohon maaf. Di negara kita pernah ada tuntutan tentang kejadian kesalahan hasil pra-implantation genetic testing, sex selection. Dikatakan PGTA-nya adalah perempuan, lahirnya laki-laki. Itu menjadi kasus hukum, saya menjadi salah satu saksi ahli. Ya, luar biasa kita lihat aspeknya sampai ke sana. Ya, kemudian waktu ini juga menjadi salah satu komponen yang sangat penting. Bagaimana satu pasangan akan memilih, memaksa dokter atau insist untuk melakukan teknologi apapun. Dan terakhir, ini sangat penting adalah bagaimana genetic counselor. Kalau kita bermain masalah genetik, nanti Mas Arvin akan banyak bercerita. Tentu harus ada clinician, genetician, scientist, dan genetician, clinician genetician yang akan menjelaskan kepada pasien ini artinya apa. Kalau ada monosomi di kromosom 21, ada monosomi di kromosom 7, itu artinya apa? Ya, apakah itu kan membawa konsekuensi genetik kepada bayi saya, dokter? Apakah kalau ini ditanam ini akan menimbulkan kelainan? Bagaimana kalau mozaik hasilnya? Nah, ini saya kira hal-hal yang sangat penting harus dibahas ya secara bersama-sama, dan saya sangat senang sekali karena malam ini kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih sekali lagi telah diundang pada forum yang sangat terhormat ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ike atas penjelasannya yang luar biasa, membuka cakrawala baru untuk kita-kita ini yang masih awam di bidang itu, dan luar biasa perkembangannya. Ada 3 parents ya tadi yang luar biasa itu. Baik, menyisakan banyak PR dan menimbulkan banyak pertanyaan. Setidaknya apa itu yang menjadi dasar prinsip kebaikan, apa itu baik, dengan teknologi tentu akan berubah. Dan sudah disampaikan tadi, kalau kita bisa dengan teknologi, lantas what's next? Apa yang 20 hours. Ya, baik. Mungkin kita simpan banyak pertanyaan untuk diskusi, dan kemudian kita lanjutkan kepada pembicara kedua, kepada Dr. Arvin yang akan menyampaikan judul kalau kita bisa untuk membuat bayi buatan itu kenapa tidak. Jadi ini satu challenge untuk kita berpikir filosofis, dan kemudian secara teknis kita bisa kemudian apa nilai yang menggait untuk mungkin akan ditambahkan beberapa prinsip agama yang berkaitan dengan ini. Dan saya melihat paper beliau banyak juga mengkaitkan antara agama dengan sains, dan luar biasa. Dengan latar belakang yang luar biasa dari Dr. Arvin, dengan background molecular cell biology, kemudian belajar juga tentang filsafat agama, kemudian sekarang di Harvard di Divinity School. Jadi saya melihat di Chicago juga ada Divinity School, kemudian di Harvard juga ada, mungkin memang sedang ngetren bagaimana menemukan kebenaran yang sejati, kembali kepada divinity. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menggabungkan, karena selama ini sains dengan agama itu konflik, dan kita mencoba untuk mencari pertemuan itu, dan mudah-mudahan dari presentasi dari Dr. Arvin bisa memberikan perspektif tentang itu. Saya silakan kepada Dr. Arvin untuk menyampaikan materinya 15 menit. Terima kasih semua atas undangannya. Terima kasih Pak Udin atas introduction-nya. Ini saya izin share presentasi saya. Oke. Bisa lihat semua ya? Ya, bisa. Oke. Nah, bayi buatan CRISPR, kalau bisa mengapa tidak? Ini semoga tanda tanya bukan tanda seru. Ya. Ini diminta reeducate biodata. Poinnya dari biodata ini saya rasa disclaimer ya. Saya sebagai narasumber, founder dari Bacchus Therapeutics, Vice President dari RGI, advisor beberapa investment funds dan biotech company. Tapi pandangan presentasi ini pandangan saya pribadi gitu ya. Ini bukan anjuran medis, saya bukan dokter, saya ilmuwan, bukan anjuran bisnis, dan ini juga bukan pandangan dari Stanford atau Harvard atau organisasi-organisasi lain yang terafiliasi dengan saya. Nah, oke, sekarang bisa mulai. Mungkin 4 topik aja. Mekanismenya CRISPR itu apa, aplikasinya gimana, bahayanya apa, etikanya terus gimana, gitu ya. Nah, mekanismenya.
CRISPR itu apa? CRISPR itu adalah imun sistemnya bakteri, boleh dibilang begitu. Jadi kalau misalnya saya sakit kena COVID dan terus sembuh, ntar kalau saya kena COVID lagi kedua kali, kan sel darah putih saya sudah ingat. Ya toh? Karena sudah ingat, oh gampang, tinggal nyerang kembali virus tersebut. Nah kalau bakteri, pertanyaannya kalau bakteri mau gimana? Dia ada daya tahan tubuh, orang dia cuma sel satu, gitu kan. Nah kalau sel satu, gimana caranya? Nah ini yang ditemukan CRISPR. Jadi kalau bakteri sewaktu itu diinfeksi oleh sebuah virus, DNA virus itu sama dia dipotong, dan gitu di packaging, dipakein kode, yaitu ya CRISPR RNA itu yang nomor 3 ini. Nah, supaya ingat, kalau sampai virus itu ntar mencelok lagi, boleh dibilang kedua kalinya, sama bakteri itu dicocokin, oh, ini kamu dulu udah pernah nyerang saya, gitu. Jadi, terus virus itu, genetik materialnya itu dihapus, di-delete, begitu. Nah, oleh karena penemuan imun sistem bakteri CRISPR ini, ya sama saintis gampang. Sekarang, ini yang nomor 2 ini, CRISPR kodenya kita sudah tahu, ya kita bisa masukkan gen apapun juga. Nah, ini kan, bisa masukkan gen apapun juga. Jadi nomor 1 ini guide RNA, kita masukkan kodenya buat menghapus gen X. Ya sudah, begitu kita masukkan CRISPR-nya langsung jalan. Begitu ketemu gen X langsung di-delete. Begitu ya. Ini sederhana ya. Tapi dapat hadiah Nobel, ini Jennifer Doudna sama Charpentier dapat hadiah Nobel. Jennifer dosen saya dulu waktu di Berkeley, ini dia menang seminggu setengah yang lalu ya. Baru aja, baru banget. Nah, kenapa kok sampai dapat hadiah Nobel? Nah, aplikasinya CRISPR itu apa? Ya, aplikasinya yang menghebohkan itu ya bagian bayi buatan gitu. Tapi juga bisa bagian terapi sebetulnya. Nah, kalau terapi kita bisa mungkin bagikan 2, ada in vivo, ada ex vivo gen terapi. Jadi in vivo itu di dalam tubuh, itu basically CRISPR-nya ya tak suntikkan aja, tak masukkan CRISPR-nya, entar membetulkan sel-sel yang rusak di dalam tubuh pasien, makanya in vivo. Ex vivo itu sel yang rusak dari pasien, dikeluarin, udah gitu tak CRISPR di luar, udah bener, baru dimasukkan kembali, kira-kira begitu. Ya. Jadi untuk terapi ada dua jalan ini. Dan CRISPR ini terus untuk pengobatan dikembangkan untuk clinical trial, dan ini mulai di Eropa, ini November 12, 2018. Ini Jennifer waktu itu ada di Eropa, dia datang untuk openingnya. Nah, beberapa bulan kemudian, Profesor He Jiankui, ini yang tadi Pak Profesor Eko bilang ya, dia menciptakan bayi buatan pakai CRISPR. Lah dia itu basically begini, dia bilang begini, AIDS kan disebabkan oleh HIV, tadi yang kayak Pak Eko bilang. Nah, HIV itu kalau mencelok ke sel manusia itu perlu nempelnya itu ke reseptor yang namanya CCR5. Nah, kok CCR5-nya sama dia di-delete, kan HIV nggak bisa nempel lagi kan, begitu. Jadi dia tuh pengen buat bayi buatan yang resistan terhadap AIDS, begitu. Nah ini tentunya dikejam oleh pemerintahan Tiongkok, dikejam oleh seluruh dunia, saintis seluruh dunia. Dan ini topik ini karena ini diskusi singkat, saya lampirkan beberapa paper di mana saya bahas ini lebih lanjut. Bahayanya apa? Gitu kan. Kenapa sih kok sampai He Jiankui itu dikecam keras? Bahayanya emangnya kenapa kalau main CRISPR? Nah, saya mau bahas 4 aja deh. Off target effects. Off target effects itu basically nyasar gitu ya. CRISPR-nya nyasar. Mestinya nge-delete gen X yang ke-delete gen A. Wah, ini kan bahaya. Ya sama kayak obat biasa kan, bisa nyasar gitu. Yang kedua, on target effects. Nggak nyasar, tapi efeknya nggak sangka. Gitu. Kita nggak nyangka. Delete gen X, wah kankernya hilang, tapi tiba-tiba buta. Gitulah misalnya ya. Wah ini nggak nyangka. Kita nggak tahu bahwa gen X itu mempunyai fungsi-fungsi lain yang masih kita butuhkan. Ketiga, kimera. Dan itu juga tadi dibahas. Ini mosaik ya. Kalau misalnya saya pengen kulitnya lebih putih, disuntik CRISPR supaya putih, tapi nggak semua sel kulit dapat. Wah, jadi kan belentang-belentong. Begitu. Ini kelihatan sekali kok di tikus. Tikusnya beraneka warna. Begitu. Jadi bahaya. Kalau nggak efisien, kalau nggak efektif 100% bagaimana? Yang keempat, ini lebih agak rumit. Ini adalah faktor epigenetika, di mana kita masukkan CRISPR, CRISPR-nya udah masuk, tapi nggak jalan.
nggak dinyalakan oleh sel itu sendiri. Karena untuk menyalakan program genetika itu butuh faktor-faktor epigenetika yang banyak. Jadi misalnya saya masukkan ke otak kita gen untuk membuat IQ yang pinter, nggak ada ya. Misalnya masuk ke otak, udah masuk otak saya, tapi sama syaraf-syaraf otak saya tidak dinyalakan, tidak ditranscribe, tidak diaktifkan. Ya percuma gitu ya, nggak jadi pinter, sama aja gitu. Nah, jadi ini ada 4 faktor, mungkin garis besar akan problem-problem risiko ilmiah penggunaan CRISPR. Dan ini saya bahas juga di artikel yang di sini. Tapi juga ada risiko non-ilmiah. Nah, risiko non-ilmiahnya CRISPR ini rada beda. Biasanya kan kalau teknologi canggih itu kan masalahnya masalah akses. Oh, hanya ntar cuma orang kaya yang memiliki teknologi ini. Ini enggak, ini masalahnya kebalik kalau CRISPR. Ini di sini di sebelah kiri, di koran, anak-anak SMP dilatih beberapa bulan bisa mengerjakan CRISPR. Oke. Udah gitu di sebelah kanan ini biohacker, dia nyuntik dirinya sendiri dengan CRISPR. Loh, kok gampang begini ya? Emangnya murah? Ini kemarin saya nge-google di Amazon.com, lihat online. Ada CRISPR kit berapa harganya? $170. Lebih murah dari iPhone ini harganya, ya kan? Dan nggak butuh banyak barang, katanya cuma butuh air dan microwave. Yang lainnya semua sudah tersedia. Begitu. Ya tentu aja ini nggak bisa beli kit ini begitu bikin bayi buatan, bukan begitu ya. Ini cuma buat ngucak-ngucak mungkin bakteri aja. Tapi konsepnya itu loh, teknologi CRISPR ini kan berarti mudah dipelajari kan, dan tidak membutuhkan resources yang terlalu complicated, at least buat yang simple. Nah, jadi etika CRISPR-nya gimana? Pemikiran etika CRISPR-nya bagaimana? Saya rasa saya mau ajukan 3 garis aja deh untuk pertimbangan etis. Garis pertama itu garis antara apa yang alami natural dan apa yang buatan. Garis kedua, apa yang itu terapi, apa enhancement. Garis ketiga antara somatic dan germline. Oke, sekarang natural dan buatan dulu. Apakah kalau kita bermain CRISPR, memakai CRISPR untuk bikin bayi buatan, apakah ini bermain Tuhan, playing God? Apakah kita itu layak merubah alam? Bukankah ini, kata Leonard Kass, ini adalah kesombongan manusia, seperti mitos Yunani Prometheus, atau seperti cerita Dr. Frankenstein, yang menciptakan manusia seenaknya. Rifkin bilang, ada alasannya loh, kenapa alam ini sedemikian rupa. Jangan merubah alam, jangan diutak-utik alam ini. Entar efeknya apa, alam ngamuk, entar kita nggak tahu bencananya bagaimana. Ya, jadi ini adalah pandangan-pandangan yang menolak atau yang sangat skeptis terhadap CRISPR. Tapi, nah ini sekarang saya ada beberapa perspektif yang saya tahu, perspektif Kristen. Ada yang bilang, ya nggak harus ya begitu. Apakah semua itu harus alami? Ini juga pendapat dari filsuf David Hume. Kalau misalnya lahirnya di alam dari sononya seseorang itu cacat genetika, apakah kita tidak harus membenarkannya? Kalau kita bisa, begitu. Kalau teolog Lutheran, ini yang tadi Pak Udin bilang dari Chicago ya, Phil Hefner bilang, kita sebagai manusia mempunyai peranan dalam ciptaan, kita juga sebagai created co-creators, ini teologi Protestan Lutheran spesifik di Phil Hefner. Terry Dickens sama Ted Peters juga Lutheran dan filsuf dari Berkeley, dia bilang alam ini belum selesai. Alam ini bukan apa yang kita terima sewaktu lahir, tapi alam ini ntar di masa depan. Jadi alam ini, penciptaan ini belum selesai. Kalau alam ini bisa dibantu, diperbaiki dengan CRISPR, kenapa tidak? Nah, jadi di sini ada beberapa persepsi yang mendukung penggunaan teknologi ini. Nah, saya rasa yang pertanyaan lebih mendasar, perdebatan ini juga terletak di pertanyaan, di mana letak kemanusiaan kita? Apa yang membuat kita manusia? Apakah kita ini adalah DNA kita? Jika kita merubah gen kita, DNA kita, apakah kita merubah jati diri kita? Ya kan? Ya, tapi kalau kembar gimana? Kembar DNA-nya sama persis dua-dua. Ya. Begitu pertanyaan lagi, mungkin bukan DNA-nya, mungkin otaknya. Kalau kita rubah sambungan otak syaraf kita dengan CRISPR, ya ini tidak bisa selama ini. Apakah kita terus merubah kemanusiaan kita? Gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya bisa dirubah supaya moralitasnya sampai saya bisa di CRISPR supaya lebih sabar, lebih baik, ya kenapa tidak? Nah, ini ada pertanyaan ini mengajukan begini. Ya. Jadi ada juga yang persepsi bilang terus, ya tapi jati diri kita, kemanusiaan kita itu adalah pemberian anugerah dari Tuhan. Ini beberapa teolog yang Kristen bilang begini, berarti tidak ada hubungannya, kaitannya dengan aplikasi medis terhadap tubuh, begitu. Nah, ini pandangan-pandangan ini beberapa saya bahas di paper yang di sini. Jadi ini isu di mana saya rasa
tidak bisa ditangani oleh saintis saja, tapi butuh masukan. Penting sekali masukannya, ini di luar ranah sains. Butuh masukan dari filsafat, dari etika, dari berbagai macam agama. Dan ini semua harus kita dengarkan. Garis kedua, garis antara terapi dan enhancement. Nah, jadi guideline-nya yang di Amerika, di National Academy of Sciences, dari ACMG, American College of Medical Geneticists, basically bilang, CRISPR itu boleh kalau buat ngobatin, tapi kalau buat kosmetik nggak boleh. Jadi saya kalau buta, di CRISPR mau buat bisa melihat, boleh. Tapi kalau saya sipit, pengen matanya lebih besar, di CRISPR nggak boleh. Karena itu bukan pengobatan. Begitu ya, kira-kira. Nah, cuma pertanyaan saya gini, taunya itu loh, ini obat atau bukan? Pengobatan, terapi, atau enhancement itu dari mana? Sekarang bayangkan misalnya ini konsep bell curve-nya dari Herman Einstein. Misalnya kita ini IQ-nya 100 itu normal. Kalau IQ 70 bisa diobati dong, ya kan, supaya balik ke IQ 100 misalnya. Nah, tapi begitu IQ 70 itu diobatin semua, di CRISPR semua sampai IQ-nya 100 semua. Ya kan rata-ratanya terus naik jadi IQ-nya 120 rata-rata populasi. Nah, berarti yang dulu IQ 100 jadi di bawah normal lagi dong. Begitu. Jadi garis normal itu kan juga bisa berubah. Apa yang dianggap terapi, apa yang dianggap enhancement itu mungkin agak kabur. Dan kasus ekstrimnya ini yang saya berbicara dengan Direktur NASA dan pakar-pakar NASA, ini tidak bisa diaplikasikan dalam konteks profesi-profesi tertentu, misalnya astronot. Bagi orang biasa, kalau bisa bernafas dalam keadaan hipoksik tanpa oksigen, udah gitu bisa kebal terhadap radiasi. Wah, ini orang sakti, ya, seperti Superman. Tapi buat astronot itu bukan sesuatu yang sakti, itu dibutuhkan, itu terapi, itu pengobatan supaya dia bisa terbang keluar angkasa gitu kan. Nah, jadi guideline-nya ini loh, guideline-nya terapi enhancement ini kita mesti pikirkan segala macam skenario yang mana yang kira-kira yang pas. Ya, ini baru diterbitkan di buku sini kalau mau baca. Kalau urusan anak kita, mungkin yang kita pikirkan ya, anak kita itu apakah kita akan disalahkan sama anak kita kalau kita nggak perbaiki gen mereka? Loh Pak, gimana yang lain udah pinter semua loh. Aku kok nggak diperbaiki sih gennya, gitu kan? Atau bisa kebalik, kok genku dirubah menjadi sama yang lain? Aku kan unik, aku mau yang aslinya dong dari sononya, begitu. Jadi sebagai orang tua ya biasanya apapun yang kita putuskan disalahkan anak juga ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang kita harus berpikir karena ini juga ada urusan dengan consent tadi ya yang dibahas tadi dengan posthumous reproduction. Kita sewaktu mengedit anak kita tidak dapat mendapatkan consent dari anak itu ya kan? Karena belum lahir. Kalau misalnya kita gunakan ini CRISPR modification ini atau genetika modification, apakah akan terjadi komodifikasi? Sebetulnya pertanyaannya begini, sebetulnya kita itu bikin bayi buatan itu betul buat kebaikan anak kita atau buat orang tuanya ini? Karena pengen anaknya yang paling bagus. Ya sama kayak kita punya kepingin barang yang punya juga yang bagus, yang terbaik. Ya kan? Jadi kalau apakah anak itu dianggap sebagai barang? Misalnya nih saya datang ke Pak Profesor Budi. Pak Budi, saya minta tolong anak saya minta tingginya 2,5 meter. Sama Pak Budi di CRISPR keluarnya anak saya setelah besar tingginya cuma 1,2 meter. Wah, Pak Budi saya minta diskon dong. Ya begitu. Jadi apakah entar jadi barang? Ya ini sama yang kayak tadi diungkit-ungkit mengenai seleksi kelamin, ya kan? Kalau keliru laki perempuan laki, apakah terus ini jadi permasalahannya nih resolusinya bagaimana? Begitu. Dan pada tahap mana anak itu bukan menjadi anak kita lagi karena modifikasinya sudah jauh banget. Misalnya saya punya anak, saya bikin bayi buatan sampai matanya biru, rambutnya kuning, tingginya 2,5 meter. Ya itu udah nggak mirip sama saya sama sekali. Begitu miripnya apa? Gitu. Ya. Ini isu-isu juga yang mungkin layak untuk dipikirkan. Garis terakhir adalah garis somatic dan germline. Garis somatic dan germline ini yang tadi diskusi mengenai buatan itu semua adalah urusan germline. Jadi dari gametnya tadi sudah diedit. Kalau somatic ini ya buat terapi yang sel rusak dikeluarin, dibenerin, dimasukin lagi. Jadi cuma organ-organ tertentu, sel-sel tertentu. Nah sekarang guideline-nya jelas ya. Germline itu tidak boleh biasanya. Somatic itu baru boleh. Makanya tadi He Jiankui dikecam semua orang karena bikin bayi buatan itu germline itu masih tidak boleh sekarang ini. Nah, sekarang saya mikir mengajukan sebetulnya ini yang dipublish di Royal Society of Chemistry di Inggris ya. Sebetulnya kita itu kok bingung-bingung bayi buatan.
ada kira-kira 4.000 penyakit yang penyakit genetikanya diketahui disebabkan oleh hanya satu gen. 4.000 penyakit loh. Kalau sebabnya cuma satu gen itu kita CRISPR, kita benerin bisa sembuh. Bayangin, berarti kita sudah bisa menyembuhkan 4.000 penyakit. Kenapa kok terlalu terobsesi dengan bayi buatan? Ini potensi CRISPR ini besar sekali ya, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ini. Dan beberapa sudah saya coba sama dengan beberapa organisasi untuk melihat daripada langsung eksperimen ke manusia, coba kita bikin dulu model genetika tikus atau organisme-organisme lain, di mana kita bisa membuat ya penyakitnya itu di tikus sama persis dengan di pasien. Karena apa? Ada 7.000 penyakit langka, penyakit genetika. 300 juta di seluruh dunia itu ya. 3 dari 4 itu anak kecil, dan 3 dari 10 nggak sampai umur 5 tahun. Kebanyakan nggak ada obatnya karena genetikanya tidak dimengerti. Nah, jadi kita bekerja sama dengan para perusahaan, kita mengumpulkan resources, jadi kita bikin persis. Kita bikin persis genetikanya, kalau Windsor, kelainannya genetikanya, ada kelainan genetika A dan B. Kita bikin persis tikus yang kelainan genetikanya persis A dan B. Sudah gitu kita pelajari, kita coba temukan obatnya, dan kita coba obat itu di experimental condition itu. Ya. Dan ini telah berhasil dalam beberapa kasus, dan ini mendapat banyak sekali atensi, di mana Maya ini menjadi seseorang yang di crowd sequencing, genetic sequencing, NGS tadi yang dibilang, dengan cara seperti ini, dengan kolaborasi ini, dan ini mendapat banyak sekali atensi media. Jadi konklusinya, aplikasi CRISPR sangat luas. Resiko CRISPR banyak, ada off-target effects, nyasar, on-target effects, tepat tapi nggak tersangka, faktor epigenetika masuk tapi nggak jalan, dan demokratisasi akses, kebanyakan akses. Etika penggunaan CRISPR ini tidak terlepas dari pemikiran agama, pemikiran filsafat, pemikiran kultur budaya, akan konsep kemanusiaan, ya, dan tidak terlepas dari konsep etika agamawi, dan harus kita bersuara. Beberapa garis semu yang mungkin bisa dipertimbangkan dalam kasus ini ya mungkin garis antara natural dan buatan, garis antara terapi dan enhancement, dan kemudian garis antara somatic dan germline. Oke, dengan itu terima kasih Rejucate sudah memberi kesempatan bagi saya, dan ini adalah beberapa organisasi yang mendukung penelitian saya dalam bidang ini. Terima kasih. Terima kasih atas tawarannya, Dr. Raffi, luar biasa. Dan saya baru selesai ini ngambil course di Mahidon terkait dengan genome editing. Terima kasih mengingatkan saya, dan hal-hal baru yang saya dapatkan dari Dr. Raffi yang luar biasa. Dan tetap menyimpan banyak pertanyaan dan dilema etik, ya, dan mungkin kita akan simpan itu. Dan selanjutnya untuk bicara yang ketiga, Profesor Rina, beliau dari FKUI, background-nya adalah dari biologi kedokteran, S3-nya di Jerman, dan banyak sekali paten, ada sekitar 5 patennya atau 6, dan penghargaannya ada 12 dari pemerintah yang beliau dapatkan terkait dengan penelitian-penelitian untuk kontrasepsi laki-laki, kemudian juga teknologi-teknologi yang terkaitan dengan bagaimana memanfaatkan biomolekuler untuk kontrasepsi. Kepada Prof. Rina, waktu 15 menit untuk menyampaikan paparannya dari aspek, karena kita bicara manusia sebagai makhluk biologis, mungkin fokusnya sebagai ahli biologi kedokteran membahas itu terkait dengan kemungkinan kelainan genetik yang timbul, yang mungkin kita tidak sadari, tetapi terjadi di kemudian hari setelah kita melakukan IVF, in vitro fertilization, dan kita tidak menyangka. Mungkin dengan paparan Prof. Rina kita akan lebih jelas kemungkinan justru terjadi kelainan genetik yang muncul setelah kita melakukan pembuahan buatan. Silakan kepada Prof. Rina. Ya, terima kasih Pak Saifuddin ya atas ininya perkenalannya untuk saya, dan juga terima kasih kepada Prof. Etin Anwar yang telah mengundang saya untuk berbicara pada dialog inspiratif ini. Sebenarnya saya nggak terlalu expert ya di bidang bayi tabung ini Prof. Iko yang Prof. Budi Wiweko yang ahli sekali, dan saya basicnya adalah genetika ya, jadi biologi molekuler. Kita mungkin nggak sama Dr. Arvid di bidang biologi molekuler. Ya, jadi pembahasan saya lebih ke arah kelainan genetik ya, kemungkinan kelainan genetik yang terjadi pada
bayi-bayi yang lahir karena atau dengan teknologi reproduksi berbantuan. Izinkan saya share ya presentasi saya, mudah-mudahan dalam 15 menit juga bisa selesai presentasi saya. Ya, jadi kelainan genetik yang mungkin, ini mungkin bahkan sudah dibuktikan ya gitu ya. Tetapi memang tidak besar ya. Nanti saya jelaskan beberapa publikasi yang menjelaskan atau yang menginvestigasi beberapa kelainan genetik yang memang terjadi pada bayi lahir dengan teknik atau dengan program-program pada teknologi reproduksi berbantuan. Ini sebenarnya ahlinya Prof. Iko ya dalam bayi tabung. Saya belum melakukan penelitian ke arah sini ya. Nah, jadi asisten reproduksi teknologi atau kita kenal dengan teknik reproduksi berbantuan yang menghasilkan bayi tabung bahasa awamnya ya. Itu sebenarnya ada 4 jenis ya, 4 jenis yaitu IVF, in vitro fertilization, kemudian IUI, intrauterine insemination, ya, intrafallopian transfer, dan ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Jadi ini semua adalah teknik untuk membantu pasangan usia subur tetapi yang tidak mempunyai anak, jadi pasangan infertil atau subfertil untuk mendapatkan anak. In vitro fertilization ya berarti bahwa fertilisasi terjadi secara in vitro di dalam tabung atau di cawan Petri di mana sperma dibiarkan secara alami menembus sel telur gitu. Nanti berbeda dengan ICSI. ICSI ini adalah bahwa sperma diinjeksikan masuk ke dalam sel telur. Jadi ini ada tekanan fisik ya, di mana sperma langsung dimasukkan melalui suatu jarum yang sangat halus ke dalam sitoplasma dari sel telur. Sedangkan intrauterine insemination dan intrafallopian transfer ini adalah sperma ditaruh ya atau diletakkan di rahim untuk intrauterine insemination, dan untuk intrafallopian transfer itu spermanya dimasukkan atau diletakkan di tuba fallopii, yaitu saluran telur ya. Jadi tujuan dari semua teknik ini adalah untuk memperoleh bayi dalam tabung istilahnya ya. Nah, untuk prosedur IVF dan ICSI ya, memang memerlukan suatu teknik yang laborius sekali ya. Jadi memerlukan laboratorium yang bagus ya, steril tentunya. Dan ini adalah tahap-tahap untuk melakukan teknik IVF dan ICSI. Jadi sebelumnya ovarium distimulasi dengan hormon supaya terjadi proses oogenesis, kemudian nanti diambil telurnya, ya, kemudian sementara itu nanti juga disiapkan spermanya, dicuci, kemudian juga nanti disiapkan juga alat-alatnya yang dimana nanti itu akan dibiarkan secara alami menembus sel telur ya pada suatu tabung atau cawan Petri, atau tadi dengan ICSI dengan menginjeksikan sperma ke dalam sitoplasma dari sel telur. Nah, kemudian nanti akan terjadi kalau memang bagus ya spermanya dengan in vitro fertilization, dia akan fertilisasi, tetapi dengan yang ICSI ini memang langsung bisa melakukan fertilisasi. Sehingga terbentuk zigot, dan kemudian zigot ini akan melakukan pembelahan ya dengan proses cleavage ya, 2 sel anak, 4 sel anak, kemudian blastomer kita sebutnya 8, 16, dan kemudian nanti sudah tahap morula, baru tahap embrio morula ini diinjeksikan langsung ke dalam rahim dengan teknik embrio transfer ini. Dari sini kita lihat bahwa pada teknik ART ini terjadi atau pemberian perlakuan kimiawi dan fisik terhadap sel gamet, mulai dari tadi sel telur yang disiapkan, kemudian juga sperma yang disiapkan dengan medium tertentu. Dan ini diharapkan dengan pemberian perlakuan kimia dan fisik ini di luar tubuh itu akan memungkinkan sperma dan telur bisa berfertilisasi, tapi tidak secara alami. Pemberian perlakuan kimia dan fisik ini yang meningkatkan insiden terjadinya penyakit atau gangguan mekanisme, terutama mekanisme imprinting. Dan telah diketahui bahwa pada anak-anak yang atau bayi yang lahir dengan teknik ART ini
bisa mendapatkan atau bisa terjadi kelainan-kelainan seperti dengan mekanisme imprinting, maksud saya terjadi Beckman-Wiedemann syndrome, Silver-Russell syndrome, Angelman syndrome, dan Prader-Willi syndrome. Dan telah diketahui dari suatu studi di Jepang pada 931 anak hasil dari teknik ART ini mempunyai risiko yang tinggi untuk 4 sampai 8 kali risiko untuk memperoleh atau mengalami atau mendapat kelainan dua ini, ya, Beckwith-Wiedemann syndrome dan Silver-Russell syndrome. Nah, ini adalah karakteristik dari penyakit karena abnormal imprinting gene. Seperti Prader-Willi syndrome, ya, terjadi kelainan kromosom pada kromosom 14, ya, di mana terjadi dilesi, ya, kurang lebih 200 megabase, ya, pada lengan panjang kromosom 15 pada paternal kromosom atau maternal kromosom dari unipaternal disomi dari kromosom 15. Jadi karakteristiknya ini pendek, obesitas, dan terjadi hemogonadism dan juga kesulitan dalam belajar. Demikian juga Angelman syndrome, ya, terjadi dilesi hampir sama, tetapi ini adalah pada maternal kromosom dan yang paternalnya adalah yang UPD. Jadi bahwa ekspresi gen itu bisa dari paternal kromosom atau maternal kromosom. Nah, ini kebalikannya antara Prader-Willi syndrome dan Angelman syndrome, sama-sama lokasinya. Dan ternyata mempunyai karakteristik yang berbeda. Ya. Di sini ada gejala epilepsi, sama juga dengan ada kesulitan dalam belajar, ya. Ya, kemudian ya ada unsteady and ataptic gait dan happy effect, ya. Nah, kemudian ada juga sindrom Beckman-Wiedemann syndrome ini. Jadi ini kompleks, ada mekanisme epigenetik yang salah, ya, yang mengalami error, dan kemudian juga ada reduksi dari ekspresi dari enzim-enzim yang berperan dalam proses siklus sel, ya. Kemudian juga ada genomic imprinting dari UPD 11, ya, protein UPD 11. Kemudian nih Russell-Silver syndrome juga, ya, dari ini mekanisme epigenetik dengan hypomethylation pada daerah H19DMR yang menghasilkan suatu silencing dari gen IGF-2 in growth factor, ya, insulin growth factor 2. Ya, kemudian juga ada beberapa gen yang memang error juga pada sindroma ini. Jadi pada saat itu saya ingin menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi, kenapa dilesi dan hipometilasi itu bisa membuat efek yang sangat jauh dengan timbulnya gejala-gejala pada penderita atau sindrom dari tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, kita tahu bahwa fertilisasi itu adalah masuknya sperma ke dalam sel telur. Ya, ini ada beberapa tahap di mana sperma masuk ke dalam sel telur, ya. Dan kita tahu bahwa keseimbangan genom maternal dan paternal itu diperlukan untuk proses pembentukan embrio yang normal. Jadi sperma yang haploid, ya, akan bergabung, ya, masuk ke dalam sel telur yang haploid juga. Akhirnya terbentuk zigot yang diploid. Sebelum saya menjelaskan bagaimana itu proses kelainan genetik itu bisa mengakibatkan keadaan yang sangat memprihatinkan seperti timbulnya tadi sindrom-sindrom tadi, saya akan menjelaskan dulu tentang materi genetik di dalam sel untuk memahami bagaimana proses ekspresi gen itu berlangsung dan juga bagaimana ekspresi gen itu bisa dipengaruhi oleh mekanisme yang ada di dalam inti sel, ya. Jadi kita tahu bahwa materi genetik kita, ya, adalah DNA.
DNA ini adalah suatu untaian ya, di mana dia nanti sebagian kecil dari DNA yang ada pada manusia ini mengkode protein ya. DNA ini akan membentuk benang-benang kromosom ya, yang sebenarnya benang-benang kromosom ini disusun oleh nukleosom ya. Nukleosom adalah suatu buletan gitu ya, yang disusun oleh protein histon, dan juga protein histon ini dililit oleh untaian DNA. Dan untaian DNA ini kemudian akan membentuk benang kromosom, dan kemudian benang kromatin, maksud saya, dan kromatin ini nanti akan memadat, akan berkondensasi ketika terjadi pembelahan sel, dan akhirnya membentuk kromosom yang visible dengan mikroskop standar biasa ya. Sedangkan kalau kromatin tidak bisa terlihat gitu. Nah, kemudian kita lihat bahwa untaian DNA ini ya, pada untaian DNA ini nanti ada beberapa bagian fragmen itu yang kita sebut sebagai gen ya. Gen yang merupakan DNA yang fungsional, yaitu DNA yang mengkode protein, karena memang DNA ini adalah cetak biru blueprint untuk pembentukan protein. Dari Human Genome Project ya, setelah diketahui bahwa genom manusia itu ada 3,2 10 pangkat 9 atau 3,2 miliar nukleotida, dan ini kalau dipadatkan ya akan membentuk 46 kromosom ya, dengan kromosom seks X, laki perempuan dengan 2 kromosom X dan laki-laki 2 kromosom XY. Dan untuk gennya itu dari 3,2 miliar ini ada 22.287 gen. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana ekspresi gen, karena kita tahu bahwa ekspresi gen ini akan menghasilkan protein, dan protein ini suatu protein yang molekul yang sangat amazing, karena fungsinya yang sangat berbagai macam, banyak sekali protein, fungsi protein untuk di dalam tubuh atau untuk berlangsungnya fungsi fisiologis tubuh. Kita tahu bahwa gen ini tersusun oleh bagian promotor ya, dan bagian struktural. Di bagian promotor inilah akan terjadi pengikatan suatu protein, faktor transkripsi, yang semua akan memicu terjadinya proses transkripsi protein. Transkripsi protein ini kemudian nanti akan menghasilkan suatu mRNA, dan mRNA ini kemudian akan ditranslasikan untuk membentuk protein, dan nanti protein ini juga akan mengalami post translational modification yang akhirnya membentuk protein yang yang siap untuk menjalankan fungsinya di dalam tubuh, entah itu enzim atau berbagai enzim, dan juga protein-protein lain seperti reseptor dan protein membran misalnya. Nah, kita lihat di sini bahwa proses transkripsi itu ada suatu proses yang sangat sangat kompleks ya, di mana ratusan protein itu bekerja bersama ya di bagian daerah promotor untuk menginduksi terjadinya proses transkripsi. Di sini kita lihat bahwa ya banyak sekali protein yang berperan. Peran protein yang memicu proses transkripsi ini dikenal sebagai protein transkripsi atau faktor transkripsi, yang mengikat dengan spesifik daerah-daerah tertentu di daerah promoter. Nah, nanti ada proses epigenetik di mana DNA metilasi DNA banyak terjadi di daerah promoter sini, yang akan menghambat pengikatan faktor transkripsi di daerah promoter. Inilah yang membuat ekspresi gen itu bisa menjadi berubah atau jadi abnormal atau berkurang. Nah, kemudian bagaimana pada perkembangan embrio? Jadi ternyata bahwa selama perkembangan embrio mulai dari ezigot ya sampai dimulai kemudian diikuti dengan cleavage dan pembentukan organisme yang baru, terjadi peningkatan ekspresi gen yang ada pada sel embrio tersebut ya. Nah, ternyata ekspresi gen pada perkembangan embrio ini dipengaruhi atau disebabkan oleh adanya demetilasi dari gen-gen yang ada di sel-sel embrio. Kita lihat pada
kromosom atau genom dari maternal, dari ibunya juga pada seiring dengan berjalannya perkembangan embrio akan terjadi proses demetilasi, kemudian juga penurunan DNA metilasi, maksudnya kemudian pada sperma juga terjadi penurunan DNA metilasi, ini yang menginduksi terjadinya peningkatan ekspresi gen. Dan demikian juga faktor epigenetik yang lain, yaitu histon modifikasi, itu juga ada histon modifikasi tertentu yang menginduksi proses ekspresi gen. Nah, ini terutama adalah protein histon, asam amino lisin yang keempat. Jadi ada histon modifikasi spesifik yang akan memicu proses ekspresi gen yang meningkat seiring dengan perkembangan embrio. Dan menariknya bahwa pada tahap zigot, ya, di mana belum ada terjadi proses belum ada terjadi proses ekspresi gen. Jadi maternal RNA yang memang sudah ada di dalam telur itu akan menjadi faktor transkripsi untuk memicu faktor transkripsi dari gen-gen yang ada di zigot. Ya, untuk membentuk faktor transkripsi lain yang kemudian faktor transkripsi lain akan memicu ekspresi gen yang lain lagi. Dan demikian seterusnya, akhirnya kita lihat bahwa memang ekspresi gen pada perkembangan embrio itu makin meningkat. Nah, saya akan membahas tentang epigenetik ya. Jadi DNA metilasi dan histon modifikasi ini merupakan dua mekanisme utama pada epigenetik. Jadi epigenetik ini berasal dari kata genetik dan epi ya. Epi itu adalah di luar dari genetik. Jadi ekspresi gen pada epigenetik dipengaruhi bukan karena ada mutasi gen tetapi karena ada faktor lain ya. Jadi ternyata ekspresi gen itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, lingkungan inilah yang tadi kalau kita kaitkan dengan proses ART tadi, Assisted Reproduction Technology itu, kita tahu bahwa embrio dan sperma ditempatkan di suatu lingkungan buatan yang tidak alami, yang mungkin bisa mempengaruhi ekspresi gen melalui mekanisme DNA metilasi ini atau histon modifikasi. Kita tahu metilasi DNA ini banyak terjadi di daerah promoter ya, karena metilasi ini memang spesifik akan gugus metil akan menempel pada basa sitosin yang banyak terdapat di bagian promoter dari satu gen. Tadi saya jelaskan bahwa bagian promoter ini adalah penting untuk memicu proses transkripsi. Apabila ada metilasi di situ, ada gugus metil menempel pada bagian promoter, tentu faktor transkripsi yang ada ratusan tadi tidak bisa menempel, tidak bisa binding. Akhirnya proses ekspresi gen akan terhambat. Dan ini yang akan mengakibatkan konsekuensinya bisa protein tidak terbentuk atau protein banyak terbentuk, berlebihan terbentuknya, dan ini menjadi suatu hal yang tidak normal yang akhirnya akan menimbulkan penyakit. Demikian juga dengan histon modifikasi. Jadi histon modifikasi ini terjadi penambahan gugus banyak sekali, ada metilasi, ada asetilasi, ada fosforilasi di bagian ekor dari histon. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa kromatin itu disusun oleh 8 histon yang dililit oleh DNA atau untaian DNA. Tapi ternyata histon ini mempunyai ekor, ya, ekor-ekor histon ini yang dimodifikasi, diberi tambahan molekul-molekul lain yang akhirnya bisa membuat gen ini jadi on, gen yang ada di untaian DNA ini menjadi on atau off. Ya, jadi ada modifikasi tertentu yang bisa memicu ekspresi gen, tapi ada juga modifikasi tertentu yang bisa menghambat ekspresi gen karena ada penambahan senyawa-senyawa yang ada di ekor histon ini. Jadi penambahan gugus metil pada DNA dan histon yang dimodifikasi dengan penambahan senyawa tertentu ini akan mengakibatkan ekspresi gen meningkat atau menurun, sehingga akan berdampak dengan konsentrasi protein yang abnormal ya, apakah itu menurun atau itu meningkat. Nah, ini jadi penambahan gugus metil dan senyawa ini karena faktor lingkungan, makanan, obat-obatan, atau tadi medium pada sperma atau pada telur, atau bahkan ada intervensi fisik tadi pada ICSI. Ini hal yang membuat
ekspresi gen ini menjadi abnormal. Nah, kemudian ini juga bisa mengatur adanya genomic imprinting, yaitu ekspresi gen yang tergantung oleh dari mana genomnya, apakah dari maternal atau dari paternal. Karena setiap gen itu berekspresi, ada regulasi yang menentukan bahwa ini diekspresikan oleh kromosom dari ibunya atau alel dari ibunya atau dari bapaknya gitu. Apabila terjadi kesalahan ini maka bisa menyebabkan apa yang disebut dengan abnormal genomic imprinting. Selain itu tadi saya juga jelaskan bahwa mutasi gen itu juga bisa menyebabkan dua hal, konsentrasi protein tidak normal atau protein tidak berfungsi normal. Kalau mutasi terjadi di bagian promotor tadi yang harusnya tempat menempelnya faktor transkripsi itu membuat konsentrasi protein jadi tidak normal karena mutasi gen itu menghambat penempelan dari faktor transkripsi. Faktor transkripsi harus menempel tepat pada sequence yang spesifik dari bagian promotor. Tetapi kalau mutasi gen terjadi di bagian struktural, terutama di bagian ekson dari suatu gen, maka protein yang dibentuk akan menjadi protein yang berbeda strukturnya dan ini menjadi tidak normal. Karena fungsi dari protein itu juga ditentukan oleh struktur tersier ya, dari protein. Ini saya menjelaskan di sini bagaimana mutasi gen ya, substitusi ya, suatu nukleotida digantikan atau disubstitusi oleh nukleotida lain sehingga terjadi perubahan susunan asam amino dari protein asam amino yang akan membentuk protein. Ini kalau normal dia akan membentuk protein yang fungsional. Tetapi ketika ada mutasi substitusi maka mutasi ini nukleotida ini akan menghasilkan atau akan membentuk asam amino yang lain ya. Waktu sintesis protein ya akan mengambil suatu asam amino lain ketika proses translasi di ribosom dan akhirnya dengan adanya perubahan asam amino ini maka akan menjadi protein yang tidak fungsional. Tadi sudah disampaikan bahwa ada kurang lebih 4.000 penyakit yang disebabkan oleh adanya mutasi monoalelik ya seperti sickle cell anemia. Itu juga hanya satu substitusi basa nitrogen ya tapi akan menghasilkan suatu sel darah merah yang berbentuk sickle dan akhirnya nanti dampaknya sangat luas sekali karena penyakit sickle cell anemia juga akhirnya mempengaruhi organ-organ yang lain walaupun disebabkan karena sel darah merah yang berbentuk sickle. Nah, kemudian satu hal lagi seperti tadi pada genomic imprinting, kesalahan imprinting dari penyakit-penyakit akibat IVF atau seksi itu karena adanya dilesi dari bagian lengan panjang kromosom nomor 15. Nah, kita tahu bahwa insersi atau dilesi ini akan menyebabkan suatu protein menjadi tidak abnormal karena bisa menghasilkan suatu protein yang tidak fungsional karena asam amino yang dibentuknya itu adalah asam amino yang tidak sesuai dengan cetakannya ya karena adanya pergeseran pembacaan dari asam amino ketika terjadi proses translasi. Nah, mutasi-mutasi ini substitusi, dilesi atau insersi ini yang akhirnya menyebabkan protein tidak berfungsi normal dan akhirnya bisa menyebabkan penyakit atau kelainan. Nah, ini juga ada data bahwa ART mempunyai risiko atau akan memberikan risiko untuk terjadinya atau timbulnya kelainan atau penyakit. Ya, telah diketahui bahwa IVF ini bisa menyebabkan 24-30% kehamilan mengalami keguguran. Kemudian bahwa ART ini, IVF terutama bisa menghasilkan kromosom yang aneuploid pada kromosom X, ya 22, 21, 13, 4 pada janin yang gugur tadi. Ternyata gugur itu karena memang terjadi kromosom aneuploid pada kromosom tertentu. Kemudian bahwa diketahui bahwa ART juga meningkatkan kelahiran bayi yang cacat,
kemudian juga kelainan sistem saraf dan resiko cerebral palsy, dan kemudian gangguan pada metabolisme glukosa, resistensi terhadap insulin, sehingga anak yang atau bayi nanti ketika besar juga akan mempunyai risiko untuk mendapat penyakit diabetes. Dan kemudian bahwa bayi atau anak tersebut juga akan mengalami peningkatan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah, dan juga peningkatan hormon tiroid, dan juga anak-anak yang lahir dari program ART ini, Arthritis Special Insemination, dan IVF juga bisa menyebabkan berat badan bayi yang lahir tersebut rendah sekali, tidak normal. Nah, ini ada satu penelitian dari Prof. Iko dan tim dari IMERI yang melihat bahwa memang terjadi kelainan kromosom yang euploid dari embrio ya hasil dari IVF ya. Jadi telah diketahui bahwa 5-8% program IVF itu akan menghasilkan suatu zigot yang tripronuklear, jadi 3PN. Dan dari ICSI juga diketahui bahwa 2,5% sampai 6,2% itu juga akan menghasilkan suatu zigot yang tripronuklear. Yang normal itu adalah 2 pronuklear, karena dari sperma dan dari telur itu sendiri. Nah, dari penelitian ini diketahui bahwa pada tripronuklear zigot ini, 3PN ini akan terjadi abnormal kromosom sebanyak 66%, dan yang normal hanya 33,3%, dengan abnormal komposisi kromosom abnormal yang triploidnya 43,3%, mosaik 13,4%, dan aneuploid 10%. Nah, jadi take home message dari presentasi saya ini adalah bahwa program teknologi berbantu ini telah memberikan solusi sebenarnya pada pasangan infertil dan subfertil untuk mempunyai keturunan. Dan bahwa program ART mempunyai risiko memperoleh kelainan genetik dan epigenetik pada keturunan yang dihasilkan. Dan kelainan genetik dan epigenetik pada embrio yang dihasilkan melalui ART dapat mempengaruhi kesehatan bayi dan anak yang dihasilkan, dan bahkan bisa sampai dewasa. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Saya tidak tahu apakah ini lebih dari 15 menit. Ya, lebih. Maaf kalau lebih dari 15 menit. Ya, tapi membuat kita jadi tahu secara garis besar lebih lengkap, Prof. Terima kasih. Iya, Prof. Baik, sudah 3 pembicara menyampaikan pandangannya dan materinya semuanya menarik. Mari kita berdiskusi. Setidaknya ada aspek etika, ada legal, ada sosial, LC, implikasinya yang disampaikan oleh Prof. Iko tadi, kemudian dari biomolekuler genetic engineering-nya seperti itu, kemudian ditutup dengan konsekuensi yang tidak diharapkan dan terjadi, yaitu kelainan genetik. Kalau kembali kepada takdir, ya itulah yang terjadi. Kita akhirnya juga nyerah juga ke takdir, kan? Artinya mau ngotak-atik jadi baik, tapi ternyata juga ada yang takdirnya tidak baik, ya memang begitu. Jadi dunia itu memang 2 hal itu harus ada lah, yang negatif dan positif, yang baik yang tidak, itu harus berada di dunia ini. Ya, nanti juga kita akan dapat balasannya masing-masing, kan gitu kan. Jadi tidak bisa kita mau manfaat baik semua, ya kan. Jadi begitulah sains dengan keterbatasannya, dan agama memberikan guidance bagaimana kita mensikapi kalau tidak baik. Ada doa yang mungkin itulah spiritualitas yang belum dibahas pada sesi ini, bagaimana aspek spiritualitas bisa mempengaruhi ketika ada ekspresi gen epigenetik yang kemudian dengan doa itu jadi lebih aktif atau on atau off. Nah, itulah aspek doa yang harus kita yakini, disitulah Allah bekerja. Dan kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi itu adalah peluang yang harus kita pelajari. Dan saya interest dengan topik penelitian saya tentang spiritual biomarker di Mahidol ini, tapi tidak ada pembimbing. Jadi bingung pembimbingnya siapa. Mohon maaf sekali. Itu gimana, Prof? Prof. Iko pembimbingnya. Ya, begitu sekedar pengantar dari saya. Mari saya silakan kepada audiens yang mau bertanya, klarifikasi atau sharing pandangan, pendapat yang setelah tadi dipaparkan.
banyak plus minusnya dan banyak juga hal yang belum kita ketahui. Saya persilakan, banyak mahasiswa saya yang hadir di sini dari FKUII, kalau ada yang tanya, dan dosen-dosennya juga ada yang aktif tanya sebenarnya ketika bicara soal etika legal dan sosial. Jadi LC yang dibahas tadi, ethical, legal, social implication, LC ditambahi R, religious, jadi L3. L3 itu tambahan modifikasi dari saya, ethical, legal, social, and religious implication. Menurut saya itu yang harus jangan sampai dilepaskan aspek religiusnya yang itu konsekuensinya tidak hanya di sini tapi di sana. Baik, kalau ada yang tanya silahkan. Ada waktu, kalau sekarang pukul 8.52, berarti ada sekitar setengah jam lah untuk diskusi kepada para peserta. Mungkin saya juga menambahkan atau berdiskusi sama Dr. Arvin ya. Itu kelainan-kelainan genetik itu mungkin nanti dengan CRISPR bisa diperbaiki ya, Dr. Arvin. Ya, efikasinya mungkin ya, monggo silakan Dr. Arvin, efikasinya dengan teknologi CRISPR itu seberapa jauh kemampuan untuk bisa mentarget, karena find and replace pada komputer mau diaplikasikan, kemudian cut and paste pada program komputer mau diaplikasikan di sini, mungkin itu apakah seperti itu maunya, find and replace kemudian cut and paste. Iya, betul juga. Memang faktor epigenetika tadi kan, itu salah satu faktor yang terbesar. Kita sudah bisa merubah DNA-nya, tapi kalau nggak ditranskrip gimana? Kalau hypermethylated bagaimana? Deacetylated bagaimana? Begitu kan. Jadi sekarang juga mulai diteliti, ya udah sekalian faktor epigenetikanya yang dirubah gitu kan. Jumanji-nya dirubah, TET-nya dirubah, KDM5B-nya yang dirubah, begitu. Itunya dirubah supaya bisa memodifikasi epigenetika itu dengan tepat. Ya, tapi masalahnya seperti Prof juga tahu kan, epigenetika faktor itu kan pukul rata kadang, langsung efeknya itu ke 1000 gene, ke 200 gene, gitu kan. Nggak bisa kita ngerubah satu, cuma mau kamu tak rubah ini supaya jangan ganggu ini yang saya CRISPR ini ya. Itu repotnya di situ kan, nggak bisa kan, gitu. Jadi ini adalah struggle yang sangat rumit, bagaimana supaya bisa betul-betul klop antara epigenetikanya sama genetika di situs ini tidak bakal terganggu status metilasi IGF2-nya misalnya. Sedangkan ini methylator-nya ini, DMT-nya ini mentarget IGF2 dan 100 gen lain gitu kan. Ya. Terima kasih. Saya juga menambahkan kali ya. Tadi ya terkait yang disampaikan oleh Prof. Asmarina ya terkait proses epigenetik ya. Kita menyadari betul itu ketika kita melakukan kultur embrio in vitro, memang risiko makin lama kita melakukan kultur itu risiko untuk terjadinya epigenetik makin besar ya. Tadi kita lihat kan di ekspresi gennya naik, embrio itu ketika di luar tubuh itu dia akan melakukan oksigen consumption yang lebih banyak ya sampai di tahapan blastocyst stage begitu. Oleh karena itu weakness yang ada sekarang adalah ini saya tanyakan juga ke Pak Udin nih, bahwa manusia saat ini kita belum bisa memilih mana embrio yang dia akan nempel. Kita nggak tahu itu. Karena bisa saja embrio yang morphologically normal ya, looking so good gitu, sangat cantik, tapi ketika ditanam dia nggak nempel. Karena genetiknya nggak normal begitu ya, terjadi triple 3P atau aneuploidy lah katakanlah, let's say begitu. Tapi ada embrio yang bad looking, ternyata kita tanam dia malah hamil gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak tahu. Makanya salah satu cara kita memilih, kita melakukan extended culture, kita perpanjang. Harapannya kalau dia survive pada hari kelima, itu embrio yang terbaik. Padahal belum tentu juga. Di samping meningkatnya tadi Prader-Willi syndrome, ya, Angelman syndrome, itu resikonya. Makanya ke depan ini berkembang terus ya teknologi, bagaimana kita bisa memilih embrio terbaik. Kalau kita bisa memilih ketika dia 2PN, fertilisasi, kita yakin itu embrio terbaik, kita tanam aja. Ya, kita nggak ada risiko. Ya, kita tidak ada risiko karena yang sebaik-baiknya inkubator itu adalah di dalam rahim. Rahim ibu itu adalah tempat tinggal yang paling nyaman di seluruh dunia. Makanya bayi ketika lahir dia nangis gitu ya. Jadi sebenarnya orang tua
orang tua itu senang ngelihat anaknya nangis, itu sebenarnya anaknya sedih dia keluar dari tempat yang paling nyaman di dunia gitu. Ya itu. Jadi inkubator terbaik di dunia itu adalah rahim ibu. Semua kita mencoba menyerupai rahim ibu, itu kultur embrio, kultur media, medium kultur embrio dan sebagainya. Tetapi ya tadi ada keterbatasan ya, ada keterbatasan upaya manusia ya, tadi Mas Arvin juga menyampaikan. Ada faktor lingkungan. Nah, ini saya kira yang sangat menarik. Nah, kemudian tadi mengenai monogenic disease ya, PGTM kita juga ada implementation genetic testing untuk monogenic disease ya, dan structural rearrangement dan sebagainya. Memang betul yang disasar adalah single gene disease tuh. Itu salah satu upaya juga kita bisa menanam embrio yang clean dari single monogenic disease, terutama kalau ibunya, bapak ibunya membawa penyakit genetik itu carrier. Tapi mungkin nanti saya tanyakan kepada Pak Udin, apakah memang kita diperkenankan begitu melakukan screening? Ya ibunya di screening sampai normal, bapaknya di screening sampai normal, bayinya, embrionya pun di screening sampai normal. Tapi ternyata yang jadi nggak normal juga gitu. Nah ini dari sisi spiritual tuh tentu sangat menarik. Mungkin saya mohon tanggapan Pak Udin juga. Terima kasih Pak. Ya bisa juga. Iya, terima kasih Prof. Eko, luar biasa pengalaman-pengalaman Prof ya, bahwa ada sisi-sisi yang masih gelap bagi kita, yang kita harus mengakui bahwa ilmu kita terbatas. Kalau boleh saya berpendapat, memang ilmu yang diberikan Allah kepada kita itu memang sedikit sekali. Lautan yang begitu luas itu miliknya Allah, kita punyanya cuma satu tetes. Fokusnya adalah bahwa bagaimana kita tadi bisa men-screening. Jadi saya melihat blueprint kehidupan ada di genom, sudah dilakukan penelitian sekian tahun, selesai Human Genome Project, tahu betul kita itu blueprint manusia. Kemudian dari situ kita bisa memprediksi atau menilai mana yang gen-gen baik, mana yang gen-gen yang tidak. Tapi kemudian pertanyaannya memang ada faktor lingkungan, kultur, nurture yang itu juga berperan, sehingga antara genetik dengan lingkungan itu adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan dan berkolaborasi, dan disitulah letaknya interaksi, sehingga pada pelajaran-pelajaran kita kaji dari dalam biologi, kita lebih fokus pada mungkin pathway yang single, yang satu, tapi bagaimana interaksi antar the crosstalk yang itu kemudian itu yang menjadi fokus yang harus kita pelajari juga, sehingga ketika rahasia gen terbuka ada 4 basan nitrogen jadi berapa, kita berapa dalam urutan genom, dalam urutan genom kan ada sekitar 3 miliar, 20.000 aja yang mensintesis protein, dan dari 20 amino menjadi 600-an ribu protein yang ada dalam tubuh, dan kemudian dari metabolit yang ada 1 juta metabolit yang ada, kita hanya tahu 3.000-an metabolit. Ini kan betul-betul kita masih terbatas, Prof, harus kita akui. Dan disitulah sains akan berkembang, dan saya yakin agama dan sains itu akan saling berdialog ya, untuk menemukan kebenaran dan kebijaksanaan. Dan ketika screening sudah dilakukan, screening metabolit, protein, screening proteomik, metabolomik, kemudian genomik, semua terungkap. Tapi sisi spiritual itu ada tetap di kendali yang menciptakan, sehingga kita itu tidak bisa mau menciptakan orang soleh semua seperti Nabi Muhammad, apa mungkin kalau di Nabi Isa, atau kita pahami bahwa ada orang-orang soleh yang mau kita bentuk dalam tanda kutip. Itulah keterbatasan kita, sehingga ketika roh ditiupkan itu kita tidak bisa apa-apa. Ketika roh ditiupkan, sehingga ada mind, body, soul, and spiritual. Ketika mind and body kita kuasai, oke lah, itu aspek materialisme. Tapi soul and spiritual, ya kita harus akui ada non materi yang harus kita akui juga bahwa itu ada, tapi kita belum punya ilmunya. Mungkin jin juga tidak bisa kita paham. Ini kalau orang berhubungan, berhubungan tidak baca doa, anaknya jelek keturunannya, kenapa? Ya kita menjelaskan. Mungkin aspek tadi epigenetiknya enggak, on off-nya enggak jalan ketika enggak doa. Ya kita enggak ngerti, cuman kita enggak ngerti kan biomarkernya apa, itu belum tahu. Jadi ini menurut saya satu tantangan, tapi tetap ada guidance-nya, dan selalu akan ada kebijaksanaan ketika sesuatu kita terima sebagai sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi tidak baik atau baik sebenarnya itu masalah atau bukan sebenarnya. Jadi kalau kembali ke masalah itu kan
ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Nah, ketika tidak baik, karena kita anggap itu tidak sesuai dengan harapan, maka itu masalah. Tapi sebenarnya ketika ada sesuatu yang tidak baik, kita bisa merubah emosi kita menjadi lebih sabar, emosi kita jadi positif, maka itu justru menjadi rahmat. Jadi stres menjadi bless. Itu bahasa yang harus kita sampaikan ke pasien ketika jelek apapun kondisinya, tetap harus ada harapan baik positif supaya masalah selesai. Karena tidak diubah emosi positif, tidak diubah emosi negatifnya jadi emosi positif, ya masalah terus. Karena kita bisa merubah kondisi, itu masalahnya. Dan mungkin itu Prof sekitar sharing dari saya, dan kepada yang lain barangkali bisa, ini ada yang tanya bagaimana di chat, ternyata banyak pertanyaan ya. Saya bacakan mungkin Prof, atau Prof akan kepada Dr. Arvin. Ada pertanyaan, bagaimana kemungkinan implementasi CRISPR apabila dikombinasikan dengan optogenetik dan nanomedicine? Ini dari Dr. Dito, mahasiswa PhD di Taiwan, dari dosen di UMI Makassar. Ya, Dito Anugoro. Ya, dulu pernah di FAUI juga. Ya, silakan Dr. Arvin. Bagaimana dengan implementasinya? Ya, di chat ada pertanyaannya, kemudian nanti ada pertanyaan lagi berikutnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini menarik, bagaimana kalau kita kombinasi CRISPR dengan optogenetik atau nanomedicine. Nah, ini buat optogenetik, ya tentu saja kalau aplikasi syaraf ya. Jadi misalnya CRISPR-nya promoternya dipakai dengan sesuatu yang optogenetic promoter, begitu ya, supaya bisa sensitif. Jadi nggak bakal aktif kecuali disinarin dulu, boleh dibilang begitu. Ya kan? Jadi nggak selalu kepinteran terus atau gimana, hanya kalau lagi perlu waktu ujian aja optogenetiknya dinyalain, ya misalnya begitu. Ya ini menarik, mungkin harus ada aplikasi di manusianya, implementasi optogenetiknya ini bagaimana begitu ya. Dan selain itu kan karena optogenetik sangat intrusif, ini kan surgical operation, jadi mungkin penggunaannya bakal sangat sulit begitu. Bagian nanomedicine ini bakal lebih dekat, soalnya untuk masukkan CRISPR itu masukinnya pakai apa ya? Nah, pakai virus atau pakai nanopartikel, begitu kan? Nah, jadi bisa dibayangkan CRISPR itu dimasukkan nanopartikel, udah gitu supaya untuk pasti di nanopartikelnya CRISPR itu masuk misalnya untuk ke kanker di liver, ya sudah kita arah nanopartikelnya itu, misalnya kita pakai gelombang magnet, udah gitu pasang magnet di liver, otomatis partikelnya semua ke situ. Gitu kan, ini ada beberapa application di mana mencoba menarik obat dari nanopartikel yang memiliki properties metal, ya, baik itu emas, titanium dan lain macam sebagainya. Dan ini memang digabungkan, tapi dua bidang ini mungkin biasanya yang tukang CRISPR kita kerja sendiri, udah kita yang tukang nanoteknologi bekerja sendiri, baru ntar berkolaborasi bagaimana, gitu. Udah gitu nanopartikel itu ntar clearance-nya bagaimana, keluar dari tubuh kita di mana. Gitu kan, mau bikin yang baru ntar nggak di-approve sama pemerintah, percuma, nggak bisa pakai. Tapi pakai yang sudah di-approve nggak efektif, juga repot juga. Ini juga urusan regulasi untuk praktis di klinik bagaimana. Kalau eksperimen pakai apa aja bisa, tapi untuk majunya ke klinik supaya betul bisa dipakai, itu pertanyaan yang sangat sulit. Ya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya untuk Dr. Arvin adalah terkait dengan tadi informasi adanya kit-kit yang sudah tersedia, apakah perlu disiapkan mungkin secara hukum, etika, potensi konflik sosialnya, ya, ketika sudah diperjuangkan seperti itu CRISPR kitnya itu. Iya, saya rasa menarik ini CRISPR tadi yang Pak Profesor Iko juga sudah bahas di paper Nature itu kan dibahas hukum-hukum terhadap CRISPR, setiap negara itu beda, begitu kan. Walaupun saintisnya mungkin setuju tidak boleh bikin bayi buatan, tidak boleh begini. Udah gitu pertanyaannya, loh ntar kalau ngelanggar nih loh yang nge-enforce siapa? Begitu kan. Kalau di Jepang boleh, di Indonesia nggak boleh, di Amerika boleh. Ntar orang Indonesia semua ke Jepang semua dong, jadi medical tourism, begitu kan. Nah, ini enforcement-nya gimana? Badan internasional bisa nggak? Atau ini akhirnya domain setiap negara? Dan departemen apa dalam kepemerintahan tersebut? Saya rasa itu challenge yang sangat besar dan di luar jangkauan seorang saintis. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya mungkin untuk Prof. Nina, kalau secara hukum sunatullah itu kan memang harus ada keseimbangan. Nah, bagaimana kalau kita itu kemudian mengubah-ubah genetik itu? Nah, itu bagaimana, Prof. Rina? Oh, saya ya? Ya. Mengubah-ubah genetik, ya, jadi terapi genetik ya.
Sebenarnya kalau memang gennya memang mengalami abnormal tadi, ya terapi genetik mungkin bisa memberikan solusinya. Tetapi kan sampai saat ini juga terapi genetik belum bisa diterapkan ya. Nah ini tadi pakai CRISPR mungkin mempunyai potensial di masa depan ya, bagaimana mengkoreksi yang abnormal tadi, mutasi tadi menjadi suatu hal yang jadi normal kembali. Tetapi belum sampai begitu juga kan, Dokter Arvin, bahwa terapi genetik itu belum ada sampai saat ini ya. Jadi ya artinya memang masih belum ada ya sampai saat ini kan, baru kita melihat kemungkinan kelainan genetik dengan pemeriksaan PGD dan PGT tadi. Tapi bahwa mengkoreksinya itu mungkin masih di binatang. Binatang saya juga belum tahu nih, Prof. Iko gimana? Sudah ada belum atau Dr. Arvin pakai CRISPR ini untuk mengkoreksi mutasi genetik yang terjadi pada bayi-bayi yang katakanlah embrio yang sudah ketahuan memang dari PGD dan PGT-nya terjadi kelainan genetik gitu, atau epigenetik kan tadi kalau epigenetik agak sulit ya karena itu kan faktor lingkungan. Itu kalau genetiknya memang mengalami mutasi dengan CRISPR ini kayaknya juga belum ada ya, Dr. Arvin gimana? Saya juga nggak tahu, Dr. Arvin. Tetapi ya nanti mungkin Dr. Arvin Pak Arvin yang CRISPR ya tadi pada rare diseases. Ya kita tahu memang pertanyaan tersulit yang selalu ditanyakan oleh pasien adalah, dok, kalau katakanlah kalau misalkan saya punya 5 embrio, ternyata 5 embrionya semuanya nggak normal. Apa yang bisa saya lakukan, dok? Ya itulah Pak konsekuensinya. Kalau kita melakukan pemeriksaan PGT, ya kita tahu 5-5-nya embrio nggak normal, maka satu, Bapak harus siap, embrio itu tidak ditanam. Embrio itu dibuang. Ini makanya banyak negara yang tidak mengizinkan adanya pre-implantation genetic testing. Kenapa? Karena akan membuang embrio. Bagi negara-negara yang agama Katolik misalkan tidak setuju, embrio itu adalah makhluk hidup, itu sama sekali tidak boleh dibuang. Yang kedua, selalu bertanya oleh mereka, bisa nggak dok ini dikoreksi? Diperbaiki. Nah itu mungkin tadi Mas Arvin bisa jawab, bisa nggak dengan lakukan gene editing begitu. Tapi ya tentu kelainannya kalau yang dia masif ya nggak mungkin ya, kalau sampai aberran kromosom dan sebagainya sangat tidak mungkin. Kalau epigenetik mungkin sekarang ya perbaikannya dengan obat sih. Kita tahu ada methylation inhibitor, ya ada demethylation inhibitor, acetylation inhibitor, itu menghambat proses epigenetik. Ya, tapi untuk koreksi saya yakin sih pasti secara teknologi sih lambat laun akan bisa. Hanya etik tadi ya, masalah etik, masalah legal, masalah agama itu yang membatasi pergerakan kita. Begitu saya kira. Ya, barangkali ada yang tanggapan yang lain untuk aplikasi CRISPR di Indonesia. Sudah ada di center mana atau baru sebatas studi di cell culture atau animal ya? Ya, tadi yang jelas yang kebanyakan eksperimen di preclinical models, tapi yang tadi saya sebut juga ada human clinical trials. Ya, jadi untuk penyakit tertentu, beta thalassemia itu udah mulai dicoba begitu. Dan mungkin gen terapinya juga banyak variasinya. Gen terapi itu kan kayak buzzword gitu ya, keren, nano atau sebetulnya ada juga misalnya yang sekarang itu CAR T cells kan, ya, di mana T cells-nya itu di-engineer untuk bisa melawan penyakit tertentu, genetically modified, dan itu dimasukkan balik, begitu kan. Ini mungkin salah satu gene terapi yang sekarang sedang sangat hangat bidang ini. Ya. Kalau di Thailand mungkin sekitar masukan untuk yang regenerative medicine dengan stem cell, bagaimana stem cell tidak menimbulkan reaksi imunologis, maka komponen yang menimbulkan reaksi imun itu dinonaktifkan. Jadi pada HLA ya, HLA-nya itu yang merangsang reaksi imun dinonaktifkan sehingga dia tidak merangsang sistem imun ya, supaya semua orang bisa pakai dan tidak muncul reaksi imunologi. Itu salah satu aplikasi di regenerative medicine untuk stem cell terapi yang sudah terjadi, dia dilakukan. Ya, itu sekitar tambahan.
Menarik sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ya, cryopreservation di Indonesia itu mana aja teknologinya yang bisa melayani, Prof? Ya, untuk Prof Igo gitu. Iya, ya prinsipnya hampir semua center di Indonesia sudah bisa melakukan teknik cryopreservasi ya dengan vitrifikasi. Sudah well established ya, terutama untuk sperma, embrio, sel telur itu sudah sangat established. Tetapi untuk yang ovarian tissue mungkin baru beberapa center yang mengerjakan ya di Jakarta dan di Jogja saya kira. Ini banyak kita kerjakan pada pasien-pasien yang cancer ya, breast cancer ya, pada perempuan-perempuan yang menderita breast cancer atau leukemia yang akan menjalani kemoterapi itu banyak kita lakukan freezing ovarian tissue. Dan ke depan memang ini teknologi ini saya kira akan sangat banyak membantu pasangan-pasangan yang terutama yang mengalami cancer dan juga mengalami kelainan genetik yang dia menyebabkan jumlah sel telurnya tidak banyak. Biasanya pada kasus-kasus yang demikian kita menggunakan teknologi cryopreservasi untuk menyelamatkan ya sisa-sisa sel telur atau residual follicle yang ada pada perempuan itu. Jadi kalau kita bisa mendeteksi sedini mungkin bahwa perempuan ini akan kehabisan sel telur, kita bisa ambil kemudian di freezing. Dan nanti setelahnya ketika perempuan itu menikah akan memiliki anak dilakukan ovarian tissue transplantation. Atau nantinya dilakukan in vitro culture untuk membuat artificial ovary. Itu kira-kira seperti itu aplikasinya. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Demikian paparan atau penjelasan dari para pakar merespon banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh peserta di chat. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi. Apakah terapi dari mikroRNA dan CRISPR bisa dikombinasikan? Ini kepada Dr. Arvin dari mahasiswa FKUI dari Aulia. Ya. Ya, terima kasih. Saya rasa menurut teori, menurut prinsip bisa. Cuma mungkin kalau sudah bisa di-delete gene-nya pakai CRISPR, kenapa pakai microRNA lagi? Begitu ya. Mungkin itu conceptually pertanyaannya begitu. Tapi secara teknis, dunia microRNA terapi itu besar sekali. Dunia CRISPR terapi juga besar sekali. Ada banyak perusahaan di khusus microRNA, ada di perusahaan khusus antisense RNA, ada yang khusus ini CRISPR. Jadi untuk menggabungkan itu, waduh, expertnya butuh berapa banyak dan company apa yang bentuknya seperti itu saya belum pernah lihat. Tapi menurut teori harusnya bisa. Ya, terima kasih. Oke. Demikian tanggapan dari Dr. Arvin. Kemudian berikutnya untuk pertanyaan dari Dr. Ita Fauzia Rumah Sakit Sarjito. Pertanyaannya untuk Prof. Iko adalah, mengingat begitu banyak ratusan blastokis atau embrio yang dikorbankan dalam proses cloning, bagaimana pendapat Prof. Iko untuk teknologi CRISPR jika terkait embrio secara etik akan sangat bermasalah? Demikiankah? Ya memang ya tadi Pak Arvin sudah menjelaskan juga sebenarnya. Ya untuk embrio, yang pertama aturan di kita sudah cukup lengkap ya sebenarnya melakukan penelitian pada embrio itu kita diatur di Undang-Undang Kesehatan itu ada, kemudian di Pedoman Etik Profesi itu ada bahwa penelitian pada embrio itu sangat dibatasi ya hanya untuk penelitian pada penyakit ya, perbaikan pengobatan penyakit itu diperbolehkan. Yaitu jadi pertama memanfaatkan embrio untuk penelitian kita sangat diatur ya, sangat diatur dan di undang-undang maupun di Pedoman Etik Profesi. Itu satu, yang pertama. Yang kedua, cloning sendiri tidak diizinkan ya, kita jelas itu tidak diizinkan kecuali untuk therapeutic cloning. Ada memang therapeutic cloning, walaupun ya tadi HLA matching salah satunya ya, ke depan ini juga masalah etiknya masih sangat banyak ya. CRISPR terakhir. CRISPR ya tadi ya sudah sangat banyak tadi disampaikan oleh Pak Arvin ya, bisa on target, off target, kemudian epigenetik dan sebagainya yang kita masih belum tahu kira-kira seperti apa. Memang yang sangat menarik adalah tadi kalau kita ya katakanlah pasien saya contoh lah, dok saya sudah 10 tahun menikah, 9 kali ikut bayi tabung, tidak pernah hamil. Ini yang ke-10 kali saya mau ikut dan saya pengen hamil.
lakukanlah PGTA, Pre-implantation Genetic Testing. Ternyata tadi dari 6 embrio, 6-6-nya nggak normal. Makanya selama ini dia tidak hamil-hamil. Nah, bagaimana kita melakukan koreksi? Apakah pada kasus seperti ini bisa dilakukan CRISPR begitu ya, untuk memperbaiki tadi, melakukan editing gene. Nah, ini tentu sangat menarik begitu ya, yang kadang-kadang dari sisi pasien, kalau perspektif pasien dia akan melakukan apapun. Di mana yang bisa melakukan koreksi? Apalagi kalau kita periksa ibu atau bapaknya ya ada translokasi tertentu ya pada orang tuanya yang kemudian menyebabkan ada translokasi sedikit di embrio, itu sering menyebabkan miscarriage, dan ini kejadian ini cukup banyak. Nah, ini yang saya tidak tahu ya, belum bisa menjawabnya, tapi tadi Pak Arvin mungkin akan bisa menambahkan bagaimana kira-kira ke depan teknologi CRISPR pada embrio ini. Kalau yang dilakukan oleh He Jiankui jelas sekarang dikecam oleh dunia. Terima kasih. Baik, ada tambahan Dr. Arvin? Iya, itu pertanyaan menarik. Jadi saya rasa kalau memang 6 embrio, 6-6-nya semua ada kelainan. Mungkin saya mikirnya kelainan itu bisa diketahui nggak kelainannya apa, dan apakah bisa dibenarkan dari gametnya sebelumnya. Ya kan, supaya next time bisa dibenerin dulu dari spermanya dan telurnya, dipilih dulu, di CRISPR dulu masing-masing, baru digabungkan. Yang pertama. Lah kedua, sekarang pertanyaan juga ini, nah itu yang 6-6 itu, kalau didiemin, ya nggak bisa diimplantasi karena akan gugur. Sekarang boleh nggak dibuat eksperimen, begitu kan? Coba CRISPR, apa ruginya toh juga nggak bakal hidup. Nah, ini pertanyaan etika juga kan, begitu. Nah, ini gray area-nya saya rasa sulitnya di sini. Bisa iya, tapi boleh nggak? Terima kasih. Tadi di telur sama spermanya di CRISPR, etiknya dari etiknya gimana? Boleh ya? Asal belum embrio gitu. Gimana Dr. Arvin? Tadi kan katanya kalau embrio di CRISPR etiknya masih dipertanyakan, tapi kalau dari awal katanya sperma sama telur itu boleh gitu ya di CRISPR juga kan, itu etik juga. Saya pikir apa gimana? Ini Pak Eko mungkin sudah ada semacam sudah di klinik gitu ya? Ya memang gamet ya, kita melakukan pada gamet. Yang saat ini sih kita belum pernah ya melakukan pada gamet. Sekali lagi yang kita lakukan seleksi saja. Jadi kita lakukan aneuploidy testing pada sperma misalkan, aneuploidy testing pada oocyte. Kita hanya tahu wah ini oositnya aneuploid atau oositnya nggak normal lah gitu ya. Kemudian di spermanya juga sperma aneuploidy testing ya, kita lihat aneuploidy banyak sekali. Nah memang belum pernah kita lakukan CRISPR di tingkatan gamet begitu. Secara etik ya mungkin saya nggak tahu, ini kan gamet ya. Gamet itu bukan hasil fertilisasi ya, bukan embrio. Secara etik memang kayak contoh lah tadi sex selection. Kalau di PP tadi diatur bahwa sex selection itu boleh kalau kita melakukan gating ya, kromosom X and Y di sperm begitu. Nah, saya nggak tahu, nanti tentu menarik untuk diskusi yang lebih lanjut. Apakah kita boleh melakukan tadi ya reparasi pada tingkatan gamet? Itu betul sekali. Karena memang kebanyakan aneuploid berulang itu memang karena ada faktor kromosom dari ibu atau bapaknya yang bermasalah biasanya, translokasi. Balance translocation biasanya begitu. Baik, terima kasih. Ini waktu sudah jam 9:20 dan ada waktu 10 menit sebelum kita akhiri. Saya mohon 2 menit maksimal pembicara untuk menyampaikan closing remark untuk memudahkan kita mengambil poin yang paling penting untuk kita highlight, kemudian kita bisa tindak lanjuti untuk diskusi berikutnya. Demikian kepada Prof. Budi Wiweko, silahkan untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Pak Udin. Ya, jadi memang teknologi reproduksi itu jelas merupakan salah satu upaya manusia untuk bisa membantu pasangan-pasangan yang memiliki masalah belum mendapatkan keturunan. Dan tentunya sebagian besar ini dilakukan dengan teknologi, berbasis dengan teknologi, apalagi sekarang sudah luar biasa perkembangan teknologi digital, kemudian genomics dan artificial intelligence yang memungkinkan upaya-upaya itu untuk meningkatkan keberhasilan teknologi bayi tabung. Tetapi tentu dibatasi ya, dibatasi tadi oleh etik, legal, sosial dan spiritual ya. Spiritual tadi saya atau religion ya, religion itu saya sepakat sekali. Demikian Pak Udin mungkin. Terima kasih. Berikutnya Dr. Arvin.
Ya, terima kasih atas undangannya. Senang sekali diskusi seperti ini. Ini memang adalah platform yang dibutuhkan, apalagi dalam teknologi yang baru seperti CRISPR ini. Soalnya ini stakeholder-nya bukan scientist aja, bukan dokter aja, tapi juga pasien, dan ini luas sekali. Berarti nggak bisa cuma dokter dan saintis yang ngobrol-ngobrol aja, mencapai konklusi, udah gitu ngasih tahu seluruh dunia, rakyat bidang-bidang lain, seluruh agama, seluruh budaya, harusnya begini. Nggak bisa, ini semua harus bersuara, semua harus berdiskusi, supaya ntar ini bisa berguna bagi semua orang, bukan hanya kaum-kaum tertentu saja. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya Prof. Rina. Ya, terima kasih. Kalau saya mungkin closing remarks-nya bahwa hal yang tidak alami itu pasti ada sesuatu yang tidak baik gitu ya. Walaupun sedikit pasti ada yang tidak baik. Nah, ya jadi seperti teknologi berbantuan ini karena memang semua dimanipulasi istilahnya ya, dibuat teknologinya, ada sesuatu yang tidak baik situ ya. Nah, ini memang dari data-data itu kecil ya persentase untuk bisa ada kelainan genetik pada bayi tabung ini, tetapi bahwa ini harus diperhatikan lah ya, bahwa kelainan ini bisa berdampak nanti pada keturunan yang tentu kita harus jaga ya supaya sehat dan produktif ya untuk masyarakat kita ya di Indonesia pun di dunia gitu. Tapi intinya bahwa hal yang tidak alami itu pasti nanti ada gangguannya gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali atas closing remark-nya, dan saya sebagai moderator juga ingin membuat closing remark. Kalau diizinkan ini. Ya, saya pikir memaknai baik itu kalau dari paparan dari ketiga pembicara itu, yang pertama adalah manfaat. Ketika ada manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat karena masyarakat terbantukan, maka kita anggap itu baik. Sehingga yang mudorot itu harus kita buang sejauh-jauhnya. Tetapi hal ini menimbulkan satu dilema etik. Ketika kita mengedepankan yang penting manfaat, maka cenderung akan yang kemudian menimbulkan kebebasan. Kebebasan itu kemudian membuat kita itu seperti mengabaikan tanda kutip guidance dari agama, sehingga akan cenderung menghalalkan segala cara. Yang penting kan manfaat. Nah, ini ada kelemahan di situ. Tetapi kemudian kalau kita terlalu fokus pada aspek hukum, ketika kita mengatakan hukum ini begini, mengatakan tidak boleh, kita fokus pada hukum, sehingga hukum itu mengatur begitu rigid, sehingga kita kurang bebas di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga baik menurut hukum itu adalah ketika kita melakukan kewajiban. Ada kewajiban apa yang ada dalam diri kita? Kewajiban tertulis dari hukum harus kita kerjakan, ya itulah baik. Kalau kita meninggalkan kewajiban, ya berarti itu dosa atau itu tidak baik. Sehingga ini kemudian harus bijaksana kita menggunakan prinsip atau pemahaman bahwa baik itu memberi manfaat, tapi baik juga harus sesuai kewajiban. Kewajiban kita memang harus ada aturan main yang harus kita pakai, agamakah, hukumkah, yang itu masing-masing punya konsekuensi kewajiban untuk kita. Tetapi menariknya adalah ketika kita kemudian menganggap baik itu juga kalau orang itu diberi kebebasan sesuai dengan hak masing-masing. Ketika pasien punya hak, ya kalau dia menggunakan haknya berarti dia adalah orang yang mencoba untuk mendapatkan kebaikan. Sehingga kalau kita memberikan kebebasan kepada orang untuk memenuhi haknya, berarti itu adalah baik. Sehingga konsep-konsep baik ini akan kembali kepada kultur, kembali kepada pemahaman budaya, kepada agama. Ya, kemudian sains ini harus memperhatikan itu. Ketika sains bisa, kenapa tidak? Ini harus didampingi dengan pandangan-pandangan dari hukum, agama, dan budaya. Mungkin itu sekitar saya. Terima kasih untuk semuanya, dan saya kembalikan mungkin kepada Prof. Etin. Kalau mau ditutup, terima kasih sekali kepada semua pembicara dan kepada peserta yang telah aktif bertanya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang baik hatinya, terima kasih banyak. Aduh, luar biasa sekali. Saya belajar banyak pada malam hari ini ya. Profesor Iko,
ternyata luar biasa ya, dari 6 yang sudah dibuat zigot embrio ternyata jelek semuanya. Saya selalu mendengarkan kepada Bapak dan Ibu itu, alhamdulillah punya anak 3. Kalau kata Dr. Arvin tadi, bukan buatan. Karena ternyata Masya Allah rumit sekali ya. Ini Bapak dan Ibu, rumit sekali proses dari proses untuk membuat anak dengan teknologi berbantu itu. Bisa sampai 10 kali. Tetapi pada saat yang sama teknologi sains menyediakan solusi. Nah, itu juga udah luar biasa gitu ya. Jadi kalau zamannya orang tua saya, nenek saya dulu mungkin tidak bisa hamil, itu luar biasa ya, challenge-nya dalam budaya. Tadi kan ada faktor budaya. Kalau sekarang orang asal ada uang, istilahnya bisa membeli ya, bisa membeli egg, bisa membeli sperm. Kalau di Indonesia mungkin enggak ya. Kalau di Amerika bisa membeli egg, bisa membeli sperm. Jadi ini dari Dr. Arvin kayaknya kita bisa cut and paste ya. Teknologi di CRISPR ini. Dari yang terpikirkan dari Profesor Rina itu sesuatu yang dibuat itu ada resikonya ya Bu ya. Ini kalau Dr. Udin ini luar biasa, kita jadi harus ngadain acara lagi, katanya ini spiritualnya belum terbahas. Jadi harus ada ethical, legal, social dan spiritual ya. Jadi masih penting banget acara ini. Saya sangat berterima kasih kepada semua pembicara yang luar biasa ya, kami dan mungkin audiens di YouTube maupun di Reducate tercerahkan hari ini ya. Tercerahkan luar biasa gitu, teknologi yang yang sebetulnya mungkin awam buat banyak orang termasuk saya, tetapi pada hari ini kita diberikan pelajaran secara luar biasa. Ini kontribusi kemanusiaan di masa COVID ya. Jadi kita bisa berjumpa bersama-sama.